sifatnya gaib gitu loh. Oke, nah Kamu masa itu tidak bisa menerima gitu loh. jabat. Yang gaib jawabannya. itu roh apa berwujud? Aku jawab. Oke, sekarang gantian Kores Ya, yang silakan, menjawab, Kores. yang lain diam dulu. Jabat kamu dengar boleh ya, biar Kores menjelaskan nih Silakan. pertanyaan kamu. Monggo. Kenapa Unik nggak jawab yang kayak gini? Kan Unik biasanya kalau ditanya begini bilang gini, ini versi Unik Riva cuma aku yang bawain. Manusia aja itu kan dari tanah. Apakah sekarang kelihatan Ini mau tanahnya? jawab itu tadi. Tanah Lanjut. liat apa Kelihatan tanah kalau biru? sudah mati, Syaiton. kelihatan kalau sudah mati, Apa tuh? kelihatan kalau manusia sudah mati dikuburkan Mana digali buktinya? akan berubah menjadi Mana tanah. buktinya? Silakan gali kuburan itu, tidak ada lagi jasad kan. orang yang mati di situ. Lu yang cebok, lu yang boker, gue yang disuruh cebok. Lu bawain buktinya. Memang kelihatan tanahnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya orang Batak. Di dalam ada orang Batak Yunani, tahu nggak? ada Orang istiadat itu untuk kalau ngomong nggak pakai bukti. pulang ke Tugu. Ayo Pada saat bergantian, kami bergantian. menggali tidak ada Bergantian, tubuhnya dan sahabat sudah umat menjadi Islam tanah. tunjukkan bahwa kita ini. Nah, sahabat iya bersama. gitu kan Ayo. dicat. Jadi memang kalau orang-orang Yunani itu ngomong nggak ada buktinya. Mereka tuh Saya kan ngomong tuh minta nggak perlu bukti ada sama Abang. dalil mereka itu. Contoh ya. Bagaimana Anda membuktikan itu kebenaran itu saya tanya. Ya, Jelaskan dulu. dijawab dulu ya, diam. Ketika Kores menjelaskan, mohon yang lain diam biar kita dapat poin yang disampaikan Kores. Kalau seandainya semua bicara, ketika Kores bicara, saya sendiri yang juga ingin belajar tuh enggak dapat apa yang disampaikan dia. Ayo mohon, kita di sini sudah dewasa. Ayo monggo Jadi Kores. gini Richard ya, lu mesti pahami dulu karakter apa namanya? Karakter agama lu. Agama lu tuh datang dari Yunani. Yunani ini terbiasa orasi, ngomong doang. Tidak usah sampai ke sana, Bang. Jawab aja pertanyaan saya, Bang. Gitu. Tidak usah terlalu panjang, Bang. Enggak panjang ini, enggak panjang pendek. Itu ini jawaban menanyakan- Richard. Saya Diam menanyakan dulu. imannya Anda. Jawablah secara Iya, imannya Anda. gua Tidak usah jawab. lari ke sana sini. Terlalu Richard, jauh itu. bisa Tadi kan gua mendengar udah nggak? jawab. Tadi udah gua jawab. Yang namanya kekristenan itu datang dari Yunani, mereka mengimani sesuatu dengan ditafsir, sedangkan Islam mengimani sesuatu dengan apa yang ditulis. Apakah saya menafsirkan harus itu yang saya Berarti katakan lu itu? bilang api nyata maksudnya gimana? Lu bilang jin nyata maksudnya gimana? Di mana tertulis jin nyata? Jin itu kan, api itu kan nyata, wujud Nah, nyata. jinnya nyata enggak? Kores, Saya tanya dulu, Kores, wujudnya sebentar itu begini. diciptakan dari api bukan? Ini panjang kali lebar ini pertanyaan. Tercipta saya dari tidak api, terjawab. Ege, bukan wujudnya Jabat, api, Iya, tercipta diciptakan dari api. Berarti maka dia Jabat, akan jabat. terlihat. Siap. Oh, berarti. Jabat. Lu kan Yunaninya keluar lu tuh. Nah, kalau Kores. dikatakan dari api berarti seperti api neraka emang kelihatan ya sekarang api neraka itu. Ya, Nah, Kores, keluar dari konteks sebenarnya. Kenapa? Keluar dari Kenapa? konteks pertanyaan Tolong. saya kayaknya ini. Satu, kusayang itu. Tolong baca DP ku Kores. Apa tuh? Tolong baca DP ku Kores. Baca apa? Kores. Tolong baca DP ku Kores. DP saya dibaca itu. DP saya itu. Siapa yang bicara? Nah, kembali saja ke pertanyaan saya. Dilarang Kembali. menularkan kebodohan itu. Oh. Iya gitu. Richard aja udah bohong. Ngomong wujudnya api, Kores. tercipta dari api. Kores. Kok wujudnya api? Kores. Wujudnya Kores, jin dan malaikat itu goib. Seperti yang dikatakan Gurunda, terciptanya dari mana? Dari api. Kalau berarti jin tidak. dari kalau cahaya. Kalau Kalau malaikat tercipta dari api berarti api. memiliki wujud cahaya dari api. dablek Manusia Udah, tercipta Ini dari suka tanah, beras, maka beras. memiliki wujud. pasti Halo, pasti. halo, Kores. Udah melebar Masuk. melebar. Nah, pertanyaan saya tidak terjawab ini. Pertanyaan saya tidak terjawab pada saudara Jabat. Tunjukkan bukti 100% Tuhan, 100% manusia. Itu yang Betul, menjadi betul. pertanyaan saya tadi. Sudah saya jelaskan Yesaya 9 ayat 6. Coba. Nggak ada. Itu Saya luruskan dulu ya, saya itu. luruskan. Kalau berdasarkan Yesaya itu kan nubuatan. Nah, nubuatan itu sudah terpenuhi dan pasti ada datanya di Perjanjian Baru bahwa itu akan tertulis di situ bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Karena di PL karena dan harus tertulis di PL karena dia di PB karena dia tertulis di PL. Itu kalau Jangan- dibaca jangan- ayat jangan 9 melakukan dan segel informasi dan sekalian itu berdasarkan data, gitu loh. menceritakan tentang Israel di Raja Asyur. Zaman Asyur menyerang. dituliskan. Sekarang keluar nggak di Sudah Asyur? sangat jelas itu. Ada nggak zaman Yesus Asyur? Sudah sangat jelas. Diem tuh. Tunggu dulu. Jelas apa? Nggak Coba, usah nanya-nanya ke sana satu dulu. dari Jawab top. dulu dari pertanyaan saya belum. Masa lupa-lupa Ya, bisa menjelaskan Jabat itu dulu, belajar diciptakan dari api. mendengar. Yang mana yang belum dijawab?
Bagaimana Anda menjelaskan? Ini Bagaimana Anda menjelaskan Coba membuka percaya kebenaran umat itu? Islam saya satu. bertanya. Siapa dulu Saya nih, bertanya, Kores ada atau yang Pak bertanya. Peta Lampu? Tunggu, Tunggu. siapa Bentar, dulu nih? saya lupa dulu karena saya tadi yang Oke, bertanya. Pak Peta Lampu dulu ya. Pak Peta Lampu dulu, Jadi, tolong Pak- yang lain macam diam. Oke, Bang- biar kita Bang Peta, dengar sebelum Pak Jabat, Pak Peta ini saya Pak- mau izin dulu, abangku, bentar. Uni karena mau di sini mau juhur, kepala saya juga sakit kayak Gurunda nih, bener sakit juga. Dengerin si Jabat, Jangan sakit-sakit bang, nggak boleh gitu bang, nggak boleh sakit-sakit bang. Kalau Iya, sakit Iya, besok kita nggak mau masih masuk ada lagi saya bang. poin dari Saya Pak sholat Peta dulu ya. Lempu. Ya, Izin monggo. live. Yang mau izin Assalamualaikum silakan. warahmatullahi Bang Jion, wabarakatuh. Bang Jion, Waalaikumsalam. halo Bang Jion, Bang Jion, halo Bang Jion sebentar, Richard. Richard, Satu-satu. Ya, sebentar, Richard, tunggu dulu Bang sudah Jion mana keluar. Bang Jion? sudah keluar, Udah pergi, sudah udah keluar, pergi. sudah keluar. Bang Jion. Udah pergi, ya ampun. Bang Richard bisa dewasa nggak sih? Ayolah, kita nggak usah sambar-sambaran bicara begitu. Kita semua pada nonton. Jadi ketika Anda bicara itu kami mendengar. Ayo, ke poin yang mau disampaikan Pak Peta Lempu tadi. Pak Peta Lempu disampaikan, Bang Richard dijawab. Bisa ya? Seperti itu ya. Nggak perlu harus Tadi tabrak-tabrakan suaranya. Oke, Mbak, terima kasih. Jadi tadi kan saya bertanya, kemudian Pak Richard kan menjawab, ambil Yesaya 9 ayat 6. Nah, saya pertegas saat telah, dan kita sudah sepakat bahwa Anda telah memastikan di situ bahwa kata telah itu adalah pasti telah lahir, berarti mutlak, berarti sudah terjadi, itu satu. Yang kedua, seperti tadi yang dijelaskan oleh teman, sebentar bro. Nah, harusnya itu kalau itu sebuah nubuatan, oke saya ikuti lagi, berarti harus ada tertulis di PD, seperti tadi teman katakan, 100% manusia, 100% Tuhan, kalian kan nubuatan. Harus itu terjadi. Iya. Tidak perlu itu dituliskan bang. Tidak perlu bang. Supaya orang percaya bahwa itu nubuatan. Nanti Pak di Palu ya. Karena nanti sudah biarkan jelas Pak Peta bang, menyampaikan anak yang poinnya. lahir berarti Biarkan. manusia bang. Ini Pak Richardnya sendiri, biar Pak Peta Lempu sendiri dulu. Jadi umat Islam jangan tumpang tindih. Ayo Pak Peta sampaikan poinnya. Bang Richard sabar. Nanti kalau sudah selesai baru Bang sambut. Iya Dengan gitu. ketika Pak Peta bicara, Abang langsung sambar. Ayo Bang, Abang tunjukin bahwa di sini kita semua pada dewasa. Ya, saya rasa Bang paham. Ayo Pak Peta disampaikan. Terus Bang Richard, Iya. apa sanggahannya atau apa penjelasannya diceritakan, kemudian dasarnya apa? Monggo lanjut Pak Peta. Oke, jadi begitu. Harusnya itu kan itu sebuah nubuatan. Nah, menurut Anda dan teman-teman Kristen, nubuatan itu harus dipenuhi. Dan kenapa ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat? Kan begitu, benar nggak? Nah, kalau semuanya ada salah satu ayat yang tidak terpenuhi, berarti kan tidak 100% itu kebenaran daripada PBI itu kan. Nah, oke, saya ikuti alur main Anda bahwa itu sebuah nubuatan. Harusnya itu tertulis di PB. Nah, sekarang saya mau tanya, di PB di mana tertulis 100% Tuhan, 100% manusia? Silakan. Terima kasih bang. Jadi nubuatan itu kan sangat jelas dikatakan anak, ya kan? Anak berarti manusia kan? Dan dia akan disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Artinya jika memang dia hanya manusia biasa, hanya utusan biasa, tanpa ada Allah sebagai rohnya dia di dalam dirinya Yesus, maka dia tidak akan pernah disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, melainkan akan disebut Yesus yang perkasa dan anak yang kekal. Tetapi itu tidak dikatakan seperti itu. Sebagai bukti bahwa Allah lah yang diam di dalam dirinya Yesus sebagai rohnya. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru banyak kata-kata kiasan yang dikatakan Yesus yang menyatakan bahwa Allah itu ada di dalam diri Yesus yang menjadi rohnya Yesus. Yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 10. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata bahwa akulah dia. Dia itu merujuk kepada Allah sendiri. Yohanes 8 ayat 28, Yesus berkata bahwa akulah dia. Berapa kali dia berkata seperti itu? Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat dia. Dia itu merujuk kepada Allah sendiri, yaitu rohnya Yesus. Yohanes 13 ayat 19, Yesus berkata bahwa akulah dia. Jadi kalau dari kata-kata tersebut
kita sudah sangat jelas merujuk kepada bahwa memang Allah lah yang diam sebagai rohnya dia. Sebab di dalam ayat 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Artinya apa? Pada saat nanti Yesus datang yang kedua kali pada akhir zaman, karena dia bukan lagi tubuh manusia lagi, melainkan telah diubahkan menjadi tubuh kekekalan, tubuh yang tubuh kemuliaan. Dia akan berkata dengan terus terang bahwa akulah Bapa itu. Itulah dikatakan dalam ayat Yohanes 16 ayat 25 itu sebagai rujukannya, Bang. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Ya, Bang, tadi udah banyak sekali menjawab ya, dan lama waktunya. Monggo juga adil ya, Pak Peta, monggo disampaikan. Jangan disambar ya, Bang Pejabat ya. Lanjut, Pak Peta. Oke, terima kasih banyak. Dan kepada netizen yang ada di luar sana, ya artinya silahkan Anda menilai bagaimana penjelasan saudara kita ini, Richard Sijabat ya. Boleh saya tambahin pertanyaan sedikit? Saya, sebentar Bang Fahmi. Nanti Bang Fahmi ya, setelah Pak Peta Lempu selesai sedikit. Pertanyaan saya itu sangat jelas bahwa apakah dari PB. Nah, namun saudara Sijabat memberikan argumentasi, sebuah eksegesis, sebuah penafsiran, sebuah analisa, sebuah apalah gitu. Artinya tidak bisa letterlet. Ya tidak bisa letterlet. Nah, sementara itu yang selalu dijadikan sebagai argumentasi utama di dalam perdiskusian, baik dimanapun Zoom dan sebagainya, bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi yang terjadi mengangkat ayat-ayat yang ambigu menurut saya, saya tidak mewakili teman-teman yang lain, tapi menurut saya ambigu tentang pertanyaan saya, karena di situ tidak ada yang mengatakan bahwa 100% itu hanya adalah kesimpulan Sijabat sendiri yang mengatakan bahwa rujukan ayat itu menandakan bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Jadi artinya saya sendiri tidak bisa, bukan saya tidak bisa menerima dengan apa ya, tetapi secara logika berpikir, saya tadi yang kamu anggap sebuah nubatan, kata telah di situ Anda mengatakan pasti terjadi, itu juga bertentangan dengan apa yang Anda jelaskan. Itu aja barangkali kalau dari saya. Silakan yang lain barangkali. Silakan. Monggo Bang Fahmi ditambahkan. Bang Fahmi ditambahkan, Bang Fahmi. Pak siapa? Bang Kingpin Halo? ditambahkan. Ya Halo, lanjut. bisa dengar? Ya, Pak siapa namanya tadi yang kesini ini? Sijabat. Oh, Pak Sijabat. Pak Sijabat pernah dengar kredonya Athanasius? Pak Jabat. Halo, nggak nyimak dia? Ya, kenapa Bang? Ya, pernah dengar kredo Athanasius? Ya. Ya, pernah dengar kredonya Athanasius tidak? Pernah, tapi saya nggak terlalu merujuk ke situ, Bang. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau menurut Pak Jabat tuh 100% manusia, 100% Tuhan gitu ya? Betul, gitu. Bang. Bukan. Yang Athanasius bilang tuh ini. Bukan. Yang Athanasius bilang tuh ini. Jadi Yesus itu completely God, completely human. Penuhnya Tuhan, penuhnya manusia. Saya nggak ngerti tuh 100% jadi berapa itu. Tapi ini ya, kalau tadi kan Pak siapa namanya? Pak Jabat kan sempat singgung itu Yohanes 14:8 ya. Ini bunyinya gini. Nih ya. Iya. Ini Bang, ini bahasa aslinya ini Bang. Penginjil jalanan di mute dulu biar nggak noise. Halo Pak Jabat. Ya, lanjut Bang. Ya, bahasa Penginjil jalanan di mute dulu biar nggak noise, atau bisa co-host, siapa co-host bisa men-mute dulu penginjil penginjil bertopeng di mute dulu biar nggak noise suaranya. Oke, terima kasih. Lanjut Bang Fahmi. Ya. Mohon Bang Sijabat bersabar ya.
dengarkan Ya, poinnya enggak, nanti. Ya. Saya kasih dia langsung dari teks pastinya. Di situ bilang apa? Yorake eme, yoraken ten ton patera. Jadi sebenarnya tuh kata yang dipakai itu bukannya lihat seperti kita tuh melihat gitu. Tapi yang dipakai apa? Coba kita lihat, cek itunya, strongnya itu bagaimana bunyinya. Nih artinya ini Pak, siapa? Pak Jabat. Jadi to see with the mind, i.e. spiritually see. Bukan benar-benar melihat seperti itu Pak. Jadi artinya itu lebih ke pemahaman itu berarti mengerti lah. Betul. Waktu Filipus bertanya, jadi ini bukan artinya itu seperti dari tadi kan kita ngomongin tuh wujud ya, tampak gitu. Jadi kalau itu Yesus itu adalah perwujudan gitu kan, perwujudan dalam arti hakikatnya. Sebenarnya bukan itu Pak, yang dimaksud yang Yohanes 14:9 itu Pak Jabat. Artinya itu selama ini kan engkau sudah bersama aku Filipus gitu. Masa engkau tidak mengerti juga gitu. Bahasa gampang gitu. Jadi di ayatnya juga dibilang itu Tuhan itu Bang tidak. Emil, mohon maaf ya. noise bisa ditutup dulu biar apa yang disampaikan Bang Pami kita bisa tangkap poinnya. Bang Emil di mute dulu. Ya. Oke, lanjut Bang Pami. Ya, kata kuncinya itu ya. Jadi itu sebenarnya itu bukan melihat tapi memahami gitu. To see with the mind. Jadi melihat dengan pikiran gitu. Bukan melihat dengan mata, Pak. Jadi itu betul sekali. Nanti Bang Jabat, nanti biarkan Bang Pami selesai. Tadi Bang Jabat sudah cukup lama, kita berusaha untuk sabar mendengarkan, biar kita tangkap poinnya. Sekarang sabar dulu Bang Pami menjelaskan, oke? Nanti kalau Bang Pami bilang saya selesai, maka Abang silakan tanggapi. Monggo Bang Pami, lanjut. Ya, nanti saya bilang silakan gitu. Gini, jadi selama ini kan ada kekeliruan gitu dalam pemahaman Kristen gitu. Maksudnya apa? Dibilang itu kata itu bernuzul ya, apa? Jelma atau berinkarnasi itu sebenarnya enggak. Kalau kita pahami arche and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos and hologos, itu artinya begini Pak, firman yang dulunya bersama Tuhan, firman Tuhan, itu pengertian simpel seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya begini Pak, jadi apa yang Bapak katakan itu benar, artinya gini loh, melihat itu bukan dalam arti melihat secara wujud nyata, tetapi melihat itu memahami, mengerti bahwa memang Allah itu ada di dalam dirinya. Artinya apa? Pada saat kita melihat Yesus, bagaikan kita sudah melihat Allah itu sendiri. Karena Allah itu tidak terlihat. Dan Allah itu tidak pernah berinkarnasi, berubah wujud dari roh. Karena yang menjadi tubuhnya Yesus adalah firman yang diwujudkan menjadi manusia. Tanpa mengurangi sedikit pun esensi firman-Nya berkurang dari Allah itu sendiri. Dan Allah itulah yang diam di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tubuhnya Yesus itu adalah sebagai perantara, sebagai utusan untuk menyampaikan firman-Nya, melakukan firman-Nya, mencontohkan firman-Nya kepada manusia. Ya kan? Artinya di dalam hal memahami firman itu banyak orang yang berkata firman itu keluar dari diri Allah. Saya katakan itu salah. Itu karena apa? Pikiran Allah sama seperti kita menciptakan sesuatu benda, menciptakan mobil, tidak pernah akal kita itu berkurang dari diri kita, tetapi kita bisa wujudkan akal kita itu menjadi benda. Dan kita bisa diam di dalam mobil itu, di dalam akal kita itu. Kita yang mengendalikan sepenuhnya mobil itu. Ibarat seperti itu. Jadi banyak orang memahami firman itu, firman menjadi manusia. Dalam pikirannya, firman itu keluar, ujuk-ujuk langsung menjelma menjadi manusia. Kalau firman yang menjadi manusia berarti firman Allah itu kosong di dalam diri Allah itu sendiri. Bagaimana Allah bisa menyampaikan firman-Nya tanpa ada lagi firman di dalam dirinya? Jadi itulah yang saya mau luruskan sebenarnya. Saya mau berdiskusi kepada LAI dan juga mungkin pendeta-pendeta di dunia untuk meluruskan ini semua. Jadi Abang mau meluruskan pendeta-pendeta dunia yang luar biasa Bang Sejabat ini dan mau meluruskan LAI. Teman-teman muslim tolong jangan ada komen, biarkan Bang Sejabat dengan apa yang dia ingin paparkan. Nah, Bang Jabat, kira-kira Pak Petro tolong di-mute sebentar suara motornya kedengaran biar kita tidak noise di sini Pak Petro. Nanti kalau ada giliran mau bicara, monggo Pak Petro, biar saya juga ingin bicara gitu ya. Nanti saya persilakan kalau memang bisa. Dan Pak Peta Lempu tadi poinnya saya ingatkan kembali ya Pak Richard.
Pak Peta Lempu meminta tadi dasar di awal Tuhan 100% manusia dan 100% Tuhan, Yesus maksudnya. Lalu Pak Richard tadi membawa ke kitab Yesaya kalau tidak salah tadi ya. Nah, kemudian di situ tertulis telah lahir. Ternyata menurut Pak Peta Lempu itu kan telah terjadi. Kenapa itu masih dikatakan nubuatan? Sebenarnya poinnya itu secara gamblang. Nah, Pak Peta Lempu, monggo ada ingin ditanggapi lagi? Unik Pak Peta Lempu. Berunda, Sudah. Oh, Sudah. Oh, Bang Zuma raise hand ya. Silakan Oke. Pak Ustaz Subas. Pak Peta Saya Lempu sudah dapat. Sudah dapat. Sudah dapat poinnya seperti itu gitu ya. Artinya makanya tadi saya sudah ambil kesimpulan bahwa silakan netizen yang menilai kan. Baik, Gitu. baik. Silakan. Terima kasih. Iya, lagi. Saya tekankan kembali sebelum saya ke Bang Zuma dan ke siapa yang raise hand tadi Bang Kritisi Omnivora juga tadi sebelumnya saya ingatkan kembali buat netizen yang mungkin baru bergabung. Yang pertama di sini di awal Bu, ya. sebentar Bu. Mohon maaf, ini kebetulan baterai saya juga tinggal 22%. Langsung aja Bang Zuma, Bentar Pak Richard, Paling nanti langsung aja sekitar 15 menit lagi deh kita bisa ya. Efisiensi waktu Bang Zuma langsung aja. Oke, makasih atas kesempatan yang kembali diberikan kepada saya gini. Jadi kalau misalnya segala sesuatu apapun itu, orang Hindu juga, orang Buddha juga, kalau sudah kepalan tanggung menyembah sesuatu, maka apapun akan dilakukan untuk menjabarkan imannya, meski itu tidak rasional. Tetapi umat Islam itu selalu kembali kepada data. Di dalam Yesaya 45 diterangkan di dalam poin 6 dan juga poin 7, supaya orang tahu, ini perintah dan ini penyampaian dari Tuhan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berarti kalau ada kemudian Tuhan di luar daripada Tuhannya Bani Israel, itu Tuhan-Tuhanan yang baru dibuat-buat. Nah, terkait dengan pemahaman saudara Jabat yang mengatakan pada diri Yesus itu ada Tuhan, yaitu rohnya Yesus. Kita lihat di dalam Lukas 10 nomor 21. Pada waktu itu, Yesus bergembira dan juga Roh Kudus yang ada pada diri Yesus itu berkata. Jadi dalam Lukas 10 nomor 21 gini, Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Berarti Yesus ini dan rohnya itu bergembira. Lalu berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak yang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa Allah, itulah yang berkenan kepadamu. Di sini, Yesus dan rohnya sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan langit dan bumi. Jadi roh yang ada pada diri Yesus, yang dikatakan Tuhan oleh saudara Jabat, itu ikut bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Ini jelas mematahkan konsep bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yesaya 45 nomor 12, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara langit. Lalu kemudian dikatakan sendiri oleh Yesus, membenarkan kalau Allah lah yang menciptakan manusia, bukan Yesus. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan menjadikan mereka perempuan. Matius 19 nomor 4. Jadi kalau dikatakan Yesus itu manusia 100%, betul. Tapi kalau dikatakan lagi Yesus itu Tuhan 100%, betulnya di mana? Sementara rohnya yang ada dalam diri Yesus juga bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Demikian. Oke. Terima kasih Bang. Kasih. Jadi dilanjut Bang Jabat. Apa yang Abang jelaskan itu yang di Lukas itu, Roh Kudus di situ bukan merujuk kepada rohnya Yesus. Abang harus ketahui di situ Bang. Ya harus saya garis bawahi di situ. Itu bukan merujuk kepada rohnya Yesus sendiri. Ya. Saya jelaskan di situ. Jadi apa yang Abang katakan itu sang pencipta yaitu Allah sendiri benar. Bahkan di dalam Yesaya 45 tadi yang Abang bilang, ayat 7, ayat 6 sampai 7 itu benar. Ya kan? Tetapi perlu kita ketahui Bang, pada saat Yesus datang ke dunia, Allah turun ke dunia
dalam rupa manusia dan yang menjadikan firman-Nya menjadi manusia dan dia diam di dalam dirinya sebagai rohnya, Allah itu selalu Yesus itu selalu merujuk bahwa Allah itu ada di sorga. Karena apa? Supaya manusia tidak menjadikan tubuhnya Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya Yesus selalu merujuk ke sana. Dia menggunakan banyak istilah, kata kiasan, perumpamaan. Disinilah kita manusia dikasih akalan pikiran untuk lebih mengenal dia. Siapakah dia itu? Siapakah yang ada di dalam diri dia itu? Itulah gunanya kita dikasih hikmat dan pengertian. Kalau dia sempat sampai yang namanya mengaku, aku adalah Tuhan, sembahlah aku adalah Allah yang turun ke dunia dalam rupa manusia, sembahlah aku. Manusia akan menyembah tubuhnya Yesus. Padahal esensi dari Allah itu adalah roh, bukan wujud. Kan seperti itu, Bang. Oke, saya tanggapi deh ya. Jadi gini, kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukanlah roh yang ada di dalam diri Yesus, Tuhan kamu itu ada berapa ekor? Ada berapa Tuhan? Maaf. Hanya satu Roh Kudus itu Tuhan. Nah, Roh Kudus itu Tuhan. Terus rohnya yang ada di dalam Yesus itu roh siapa lagi? Siapa bilang Roh Kudus itu Tuhan? Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan kamu. Roh Kudus itu bukan Tuhan, Bang. Makanya inilah yang perlu saya Oke. Roh Kudus itu siapa? Saya jelaskan, Bang. Inilah perjuangan saya sekarang, Bang, untuk mau berdiskusi dengan lembaga kita Indonesia. Iya, saya akan buktikan, tunggu dulu, Bang. Saya akan buktikan bahwa yang dikatakan Roh Kudus bukanlah roh Allah sendiri, melainkan Roh Kudus adalah malaikat. Itulah sebabnya ada dua roh. Roh yang kudus dan roh yang jahat. Roh kudus dikatakan malaikat yang kudus, roh yang jahat dikatakan iblis. Begitu, Bang. Terima kasih. Nah, di ayat Lukas 10:21 itu dikatakan roh yang ada pada diri Yesus itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Itu betul, gimana, Bang, ceritanya? Betul, Bang, karena Roh Kudus pun yang diam di dalam diri saya, seandainya Roh Kudus diam di dalam diri saya, bukan. Yesus dan apa yang ada pada dirinya itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus dan roh kan? Yesus dan roh yang diam di dalam diri Yesus kan? Artinya apa? Bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Itu gimana ceritanya? Karena apa? Tubuhnya Yesus itu dipersembahkan. Rohnya juga bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Tubuhnya Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus, yang menemani Yesus pada saat itu, tetap bersyukurnya kepada siapa? Kepada Allah Sang Pencipta. Kata Roh Kudus di situ bukan merujuk kepada rohnya Yesus. Nah, sama seperti waktu Yesus dibaptis. Apakah Roh Kudus yang berupa burung merpati itu adalah diam dia sebagai rohnya dia? Tidak. Itu berbeda, Bang. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Nah, sekarang Yesus itu bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yang bersyukur itu adalah Yesus dan rohnya Yesus. Jasad tidak mungkin melakukan aktivitas tanpa roh. Jadi yang bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi itu adalah Yesus dan roh Yesus. Lalu mana Tuhannya kok bersyukur kepada Tuhan yang lain? Gimana ceritanya? Bukan, jadi begini, Bang. Itulah sebabnya, Bang, kita beriman, kita persembahkan semua tubuh dan roh kita ini kepada Sang Kuasa. Artinya bukan kita, ini berbicara mengenai Yesus. Anda jangan kemana-mana. Yesus bersyukur. Begini, Bang, Yesus bersyukur itu, ya kan? Udah saya bilang sama Abang, Yesus itu adalah sebagai guru, sebagai utusan. Artinya dia pengajar firman. Iya, lalu dari mana Anda tahu bahwa rohnya itu adalah roh pencipta langit dan bumi? Sementara Yesus mempraktekkan rohnya juga bersyukur. Karena sangat jelas, Bang, di dalam nubuatan dan di dalam kata-kata kiasan yang disampaikan Yesus, sangat jelas menyatakan bahwa di dalam dirinya adalah nubuatan apa? Di mana ada nubuatannya Tuhan pencipta langit dan bumi akan nuzul menjadi makhluk? Di mana? Kan sudah sangat jelas dikatakan akan disebut sebagai Allah yang perkasa. Siapa yang menyebut? Siapa yang menyebut? Manusia akan menyebut karena apa? Nah, siapa yang mengajarkan? Maksud saya gini loh, Yesus itu Anda imani sebagai firman yang nuzul menjadi manusia. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Kenapa harus Lukas? Kenapa harus Markus? Karena kalau Yesus, begini, Bang,
Karena kalau Yesus sendiri yang mengatakan itu, maka orang manusia akan menyembah tubuhnya sebagai Tuhan. Lah, faktanya kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi karena firman yang berkata, nubuatan yang berkata, dan pernyataan Yesus yang menyatakan banyak kata kiasan merujuk bahwa Allah lah yang diam sebagai rohnya dia, maka saya mengakui dia sebagai Tuhan. Nah, sekarang Anda mengatakan Allah yang diam sebagai rohnya. Faktanya rohnya bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Yang mana yang benar? Yang bersyukur itu bukan rohnya, tetapi merujuk. Bagaimana mungkin jasad bisa bersyukur tanpa roh? Pengajaran firman. Supaya bagaimana mungkin yang beriman kepada Allah itu mengikuti seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu Anda katakan rohnya. Yesus Anda katakan rohnya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Terus kenapa dia kemudian bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi kalau dia adalah Tuhan? Kan sudah saya katakan sama abang, Yesus itu sebagai guru, pengajar firman, bahkan dipraktekkan firman itu secara langsung. Sekarang ada nggak Yesus itu mempraktekkan kemudian bahwa dia itu adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia? Ada nggak? Apanya? Ada nggak Yesus mengajarkan, mempraktekkan bahwa Yesus itu yang diam di dalam dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ada nggak? Makanya Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah secara langsung. Nah, terus dari mana Anda dapat ilmu kalau Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan? Dari mana? Kan sangat jelas, Bang. Apa yang jelas? Referensi yang saya jelaskan. Di mana Yesus mengajarkan? Anda sendiri mengatakan Yesus tidak pernah mengatakan. Loh, terus dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia? Bang, sudah saya katakan sama Abang. Dan semua referensi yang saya sampaikan itu, Bang, tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menyangkal kebenaran itu, Bang. Nah, sekarang Yesusnya ada nggak pernah mengajarkan? Anda mengatakan tidak. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Karena Yesus tidak mau menyuruh orang untuk... Kalau Yesus tidak mau, terus kenapa Anda yang mau? Anda siapa? Kalau Yesus tidak mau, kenapa Anda yang mau? Tetapi Yesus meminta kita untuk beriman menyembah Allah. Yang dia terus pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Betul, menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Apakah pencipta langit dan bumi itu pernah nusul ke dalam tubuh manusia? Pernah. Di mana ayatnya? Di mana ayat? Saya nggak butuh bukti. Saya nggak butuh bukti asumsi. Saya butuh bukti dalil. Butuh dalil bahwa Allah. Buktinya. Dengar. Anda dari tadi berjam-jam ngomong, nggak capek Anda? Dengar. Saya tanya, di mana dalilnya pencipta langit dan bumi akan nuzul diam bersama manusia di bumi? Di mana? Banyak, Bang. Mulai dari penampakan dia kepada Abraham. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Saya minta dalil. Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke dalam diri manusia itu di mana dalilnya? Kan saya jelaskan banyak ayatnya, Bang. Di mana ayatnya? Di Yohanes tadi perkataan Yesus banyak. Yesaya 9 ayat 6 itu berbicara mengenai apa? Tuhan menjelma gitu. Nubuatan kedatangan dia akan datang ke dunia. Nubuatan yang kayak mana maksudnya? Nubuatan bahwa Allah itu akan datang ke dunia. Akan datang atau Allah itu akan lahir? Ya? Nubuatan akan datang atau Allah itu akan lahir? Akan datang, dia datang melalui kelahiran karena dia harus mencontohkan kepada semua manusia. Di mana diterangkan bahwa pencipta, sedikit lagi ya teman-teman. Di mana diterangkan bahwa pencipta langit dan bumi, dengar, di mana diterangkan pencipta langit dan bumi akan dilahirkan manusia? Di mana? Kan sudah saya kasih referensinya, Bang. Apa? Di mana itu? Di mana? Yesaya 9 ayat 6 kan sudah saya jelas. Ini bukan Allah pencipta langit dan bumi yang dilahirkan manusia, bukan. Tapi seseorang. Sekarang saya tanya sama Abang. Kalau itu bukan merujuk kepada Allah sendiri, kenapa anak yang lahir itu akan disebut sebagai Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal? Bagaimana Abang mau menyangkal itu? Astagfirullahaladzim. Di awal tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Yesaya itu dikatakan adalah Tuhan penyelamat. Yehezkiel itu disebut Tuhan yang maha kuat. Nehemia disebut Tuhan maha penghibur. Yeremia disebut Tuhan yang maha petunjuk. Zakaria disebut Tuhan yang maha pengingat. Berarti kamu ingin mengatakan mereka ini Tuhan semua gitu?
Oh tidak. Terus apa bedanya dengan Emmanuel? Apa bedanya dengan data yang Anda sebutkan itu? Ayo, apa bedanya? Itulah Anda. Ketika dikatakan sebab seorang anak, dengar dulu. Sebab seorang anak akan lahir. Apakah ini Tuhan? Apakah ini Tuhan menjadi anak yang dilahirkan? Yang lahir itu ada pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia, gitu maksudnya. Itu bukan Tuhan. Yang lahir itu manusia, yaitu tubuhnya Yesus. Nah, itu dia. Terus kenapa Anda kaitkan Allah perkasa itu berarti dia itu adalah Allah. Dia itu adalah Theos. Kenapa? Tetapi Allah menjadi rohnya dia, itulah sebabnya kelahiran Yesus tidak pernah ditiupkan rohnya di situ. Rohnya dia, tidak pernah rohnya dia, itu Anda mengada-ngada. Rohnya dia, Yesus yang anak lahir itu diterangkan di dalam Zakaria 12 nomor 1. Halo. Nanti Pak Petro, nanti jangan masuk ketika sedang ngobrol di dalam Zakaria 12 nomor 1. Bang Juma, jangan samakan Nabi Isa yang ada di Quran yang rohnya ditiupkan, sedangkan di dalam Alkitab saya, firman saya yang saya imani, tidak pernah. Dari mana konsepnya Tuhan dilahirkan oleh manusia? Begitu, itu konsep yang Anda harus bertanggungjawabkan. Pencipta langit dan bumi dilahirkan sebagai manusia. Di mana itu? Itu sangat jelas, Sudah Bang. dibacakan di saya tadi kan Juma. Banyak ayatnya saya berikan. Iya, Yesaya 9 ayat 6 itu adalah manusia yang dilahirkan, bukan Tuhan. Iyalah. Betul, itu adalah Allah yang menjadi rohnya di situ. Oke, 281. Kalau dikatakan manusia yang dilahirkan itu adalah Allah yang perkasa, bagaimana dengan Yehezkiel yang saya katakan kepada Anda? Ayo. Bagaimana dengan Yeremia yang saya ajarkan kepada Anda? Yesaya disebut dengan apa? Tuhan penyelamat. Kenapa Anda tidak sebut Allah yang perkasa? Saya tanya sama Bang. Apakah Yehezkiel? Ya itu kan namanya Immanuel. Apakah itu kan Immanuel? Tidak pernah. Nah, sekarang di mana? Sekarang di mana Yesus dikatakan? Di mana Yesus mengatakan? Jika memang Yesus sama seperti Yesus, Yeremia sama seperti Yesus. Anak yang lahir itu di mana ada ayat yang mengatakan Yehezkiel, Yeremia, dan sebagainya dikatakan Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal. Jabat, kalau kamu menjawab pertanyaan, fokus pada pertanyaannya, jangan hanya buat suara. Jadi jangan gitu, Bang. Yang kamu angkat itu bukan nama diri, bukan Yesus. Di mana Yesus mengaku Allah perkasa? Di mana? Di mana Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku? Sebagai Allah yang perkasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Allah yang perkasa? Di mana? Kepada aku telah diberi kuasa di surga dan di bumi, Matius 18. Ya, tetapi coba Anda lihat kuasa apa yang diberikan oleh Yesus ketika di dunia. Tunjukkan. Kuasa di surga dan di bumi. Iya, di dunia dulu, nggak usah di surga, di dunia dulu. Apa kuasanya Yesus di dunia? Mana? Dia terkemuka di surga dan di bumi juga. Kuasanya Yesus di bumi mana? Tunjukkan satu dulu. Petro. Saya lagi nyetir, goblok. Saya lagi Wow, indah sekali bahasanya Petro. Petro, Logi, saya tanya sama Anda, di mana Yesus itu? Di mana kuasa Yesus ketika dia di bumi? Coba tunjukkan satu kuasa Yesus ketika di bumi di mana? Itu belum memahami, itu aja. Jangan kau katakan saya tidak memahami. Sekarang saya tanya samamu, mana kuasa Yesus ketika di bumi? Itu aja dulu. Karena Bang Juma itu mengajarkan untuk sesat. Juma gitu. Itu otakmu nggak ada, hanya suara aja keras dari tadi. Kalau itu Bang Juma itu banyak asumsi mengarahkan umat Kristen supaya sesat. Ya, nggak bisa, kita nggak bisa. Kita tidak bisa. Teman-teman, izinkan saya minta kepada dua penyembah manusia ini menunjukkan kepada saya kuasa Yesus ketika dia di bumi. Silakan. Sudah saya ini. Saya minta kuasa Yesus ketika di bumi apa? Boleh saya menjawab penyembah selangkang ini? Bisakah saya tertipkan dulu? Enggak, yang lain diam dulu. Biar. Coba tunjukkan ya. Penyembah manusia ini coba tunjukkan. Kuasa Yesus ketika di bumi apa? Tolong berikan saya kesempatan. Tidak bisa Pak Peta. Gimana mau tidak ada yang bisa. Saya izin Bang keluar Bang. Bang saya izin keluar. Tuhanmu dari selangkangan loh. Kau jangan bawa selangkang.
Terima kasih untuk Silakan semuanya ya. Richard, selamat pamit Richard. Petro jangan menghujat dong. Ntar gue sebut lu penyembah proyektor ngamuk lagi. Biasa aja dialog ya. Tuhannya dari selangkangan, hati-hati ngomong selangkangan Petro. Nah itu dia. Yuk silakan Petro Ya, dibuka Petro, dialog sadari berdua itu. dengan Gurunda. Petro, coba tunjukkan kepada saya Petro. Selangkangan Yesusnya Petro. dari mana ya? Petro, tunjukkan kepada saya kuasa Yesus ketika dia di bumi. Melawan rasa ngantuknya aja Yesus gak berdaya. Coba, jangan di surga deh, di bumi aja dulu. Buka nih berdua sama Gurunda. Silakan dibuka Petro. Mute-nya. Kuasa Yesus ketika di bumi apa Petro? Petro mute-nya dibuka. Bisanya cuma mengutuk pohon ara. Ayo. Mana Petro tadi ketika orang Katanya bicara S2. dia masuk. Ayo Petro, mana S2 suara tadi apaan, Abang Zuma Petro? bicara, kamu menggonggong. Ayo, mana Petro tadi? Ya, suaranya? monyet lu yang mute gua ya. Dari tadi saya bicara ternyata di mute. Baik, saya jawab ya. Petro, tunjukkan kuasa Yesus ketika di bumi. Iya. Baik, saya jawab ya. Baik, pertama-tama sebelum saya menunjukkan Yesus telah menyatakan bahwa kepada aku telah diberi kuasa di surga dan Gak di usah bumi. jualan obat, tunjukkan aja kuasanya yang mana. Ini. Kau lihatlah, ini lihat. Kau lihat enggak? Lihat. Apa dilihat? Allah Subhanahu wa ta'alamu. Loh, mana tunjukkan katanya Yesus. Katanya Yesus diberi kuasa di bumi mana? Ya coba. Ini. Ya. Sudah lihat belum? Belum. Nah, sekarang mana kuasa Allah Subhanahu wa ta'alamu? Selesaikan Mana dulu, kuasanya Petro. Yesus ketika di bumi? Dasar. Gini, kalau maksud nggak Bang ada Zuma Juma, ngerti nggak Petro? Nggak, kami tunggu, hanya main Petro. petak umpet, Kamu paham berdiskusi, tidak? ya toh? Kamu paham Jadi tidak apa yang pertanyaan disampaikan Bang sama Zuma? harus kita gunakan. Saya tunjukkan kuasa Ya, Yesus. kuasanya Yesus ketika di bumi mana? Melalui Itu literatur. aja dulu. Kamu tunjukkan kuasa Allahmu melalui teks dan literatur. Ya jawab dulu. Kuasa Allahku itu mampu mengangkat Yesus ke langit. Tidak, itu bohong. Kemana dia? Ya, terserah. Berapa? Ya terserah. Mau kau bohong mau tidak. Sekarang Itu tunjukkan bohong. kuasa Yesus mana? Dusta. Kuasa Yesus mana? Buktinya dia mengangkat ke langit? Kuasa Yesus mana? Nah, kuasa Yesus mana? Itu yang Kuasa ditanya Bang Yesus, Zuma. Nggak usah Yesus kemana-mana kata, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui bahwa dia dipertemukan di surga dan di bumi. Dia Saya tidak ada minta di dunia. kuasanya Yesus mana? Kuasa. Itu Mana kuasanya Yesus? Kamu sudah salah langkah. Implementasinya. Kasihan, kasihan. Kasihan. Sekolah sampai S2 sekolah tipu-tipu. Di surga dan di bumi artinya berkuasa. Ditanya, mana kuasa Yesus? Katanya diberi kuasa. Diberi kuasa di langit dan apa? Di bumi dan di surga. Nggak bisa diselamatkan. Nanti kita Ditanya jawab, mana Petro. kuasanya Yesus? Katifa yang Nangis. hilang, rampokan, katifa yang hilang, Allah Subhanahu wa ta'ala nggak tahu siapa yang curi. Ya, nanti kita coba, bahas itu. Bang, Sekarang silakan. kembali lagi pertanyaan Bang Zuma, Petro, implementasi bahwa kamu mengakui bahwa Yesus itu berkuasa di dunia. Kapan itu Betul. dia memiliki kuasa di dunia? Enggak, saya Itu minta maksudnya kuasanya apa? di dunia apa? Kuasanya Coba di dunia contohnya. apa? Apa kuasanya Baik. gitu loh? Bentuk apa yang kamu kuasanya? minta, Juma? Kuasa, Saya bisa kuasa. Untuk membuktikan bahwa kau penipu. Untuk membuktikan bahwa kau itu penipu. Kami tukang bohong. Kau katakan Juma. Yesus itu diberi kuasa. Mana kuasanya? Tunjukkan. Ada sama dia, bukan sama saya. Bagaimana goblok itu? Iya, goblok itu. Sekolah S2 semakin tolong sekolah. Astagfirullahaladzim. Yesus katanya diberi kuasa. Apa kuasanya? Tanya sama Yesus. Udah, diam. Benar nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Yesus terkemuka di surga dan di bumi. Nah, kamu nggak ngerti agamamu sendiri, kau nggak paham, bodoh. Woi, udah bahaya kata-katanya kok. Kasih jangan dibawa ke sini. Kan dia kan punya Roh Kudus, nggak apa-apa. Jangan dibawa ke sini, Petro. Sudah sopan. Saya minta kuasanya Yesus, Petro. Kalau yang kau maksud itu terkemuka di dunia dan di akhirat, itu nabi saya. Itu nabi saya, Yesus diberi terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul, itu nabi saya. Tapi bukan Tuhan saya. Nah, sekarang Tuhanmu itu diberi kuasa.
Yang memberikan kuasa kepada Yesus siapa? Petro. Selangkang Yesus. Petro, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Petro, yang memberikan kuasa Yesus itu siapa? Yesus bukan nabimu. Kita satu-satu dulu. Ya, urusanmu lah. Sekarang saya tanya samamu. Yesus itu diberi kuasa. Siapa yang memberi Yesus kuasa? Ayo, Petro. Benar apa betul? Lu lah penyembah selangkang, Yesus selangkang gimana? Betul. Yesus itu punya selangkangan loh, hati-hati loh. Kau itu jangan menghujat Yesus. Ya. Selangkang atau bukan? Yesus hati-hati mengajarkan loh. kendalikan selangkangmu. Yesus itu punya selangkangan loh, hati-hati loh Tuhan kau. Jangan bermudah. Kau menyembah selangkangan, hati-hati loh. Jangan menghujat, Petro. Kasihan Yesus. Kan kau kemarin sudah ngaku mau Yesus punya selangkangan enggak? Saya tanya samamu, Yesus punya selangkangan enggak? Ayo. Yesus punya selangkangan enggak? Tapi kami bukan pengejar Yesus punya selangkangan enggak? Hati-hati loh, Petro. Kamu didengarkan umat Kristen yang lain loh. Kau menghujat Tuhanmu sendiri. Yesus itu punya selangkangan. Yesus itu punya biji saka. Hati-hati loh, jangan hujat Tuhan kau sendiri, nggak bagus. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa Yesus Al-Masih adalah yang terkemuka di surga dan di bumi. Iya, betul itu. Betul itu. Sebenarnya Musa juga terkemuka di hadirat Allah. Oh enggak. Mana? Al-Azab ayat 69. Mana? Al-Azab 69. Jangan terguncang. Baca. Kalau si jabat tadi itu error, wajar lah. Dia itu karena idahi wajihan. Biar Musa tuh Al-Azab ayat 69. Terkemuka di tapi yang satu ini ngaku ngaku S2. Bersyukur, aku punya headset bagus sekarang ini. Jadi secara tapi otaknya error juga kayak gini. Suara lu kecil. Kecil iman lu. Bahwa Al-Masih adalah terkemuka dan di surga. Lalu ini Nabi Musa alaihissalam terkemuka di Allah. Al-Azab iya betul terkemuka. Guncang. Kok terguncang? Terus mana kuasanya? Mana kuasa Yesus? Coba tunjukkan. Kuasa apa yang kau minta ke saya? Kuasanya Yesus dong. Mana coba tunjukkan. Ketika dia di dunia, kuasa Yesus itu yang mana? Kamu lupa perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu baca Quran. Iya saya tanya sama Petro. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, oke. Nah sekarang kau memaknai terkemuka itu adalah diberi kuasa. Nah sekarang saya tanya samamu, tunjukkan kuasa Yesus ketika di bumi itu yang mana? Saya tunjukkan, kamu diam. Jadi kata termuka artinya itu superlatif, goblok. Kamu nggak ngerti itu superlatif. Kok artinya Oke, terkemuka. Oke, nah sekarang coba kamu tunjukkan. Coba kamu tunjukkan. Sisi Allah meledak kamu, dalam segala hal, termasuk dalam hal kuasa. Tidak terkemuka di sisi. Sekarang kau coba tunjukkan kuasa Yesus ketika dia di dunia itu apa? Coba tunjukkan satu aja. Tidak perlu saya tunjuk. Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala sudah cukup membungkuk mulutmu yang goblok itu. Kenapa hukum kasihnya ada di sini? Jadi saya menghormati, saya lebih percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkemuka dengan punya kuasa emang sama. Enggak perlu toh, ya udahlah. Artinya Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Yang terkemuka Yesus kalau awalan adalah menunjuk kata superlatif. Tapi kan nggak ngerti itu, kalian tuh goblok semua berbahasa. Superlatif kasih sekali bahasanya. Kita terima bahasanya. Dia punya Roh Kudus lagi. Kalau sudah nah sekarang setelah kau ngemis-ngemis ke Al-Quran, sekarang tunjukkan kuasa Yesus itu yang mana? Saya lebih percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada si Juma tukang bohong. Ya, sekarang pertanyaan setelah dijawab dulu. Saya tidak percaya Juma tukang bohong. Nah, sekarang coba tunjukkan kuasa Yesus ketika dia di bumi itu apa? Jawab dulu itu. Allah Subhanahu Wa Taala aja sudah bertemu di bumi. Betul atau tidak? Betul apa benar? Saya lebih percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Juma. Iya, sekarang kuasa Yesus mana coba? Pada Juma. Saya menghormati pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Al-Masih adalah yang terkemuka di bumi Petro itu tidak bisa dilihat dan akhirat. Petro itu punya adalah bentuk superlatif.
artinya tidak ada lagi tandingannya. Nah, kalau sudah tidak ada tandingannya, itu merangkap kepada semua. Petro, bahasa Arabnya terkemuka apa? Bagaimana? Bahasa Arabnya terkemuka apa? Pedro, kan kamu pakar bahasa Arab. Iya kan, wajihan kan. Nabi Musa juga wajihan gitu. Apa? Nabi Musa juga wajihan. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris. Dengarkan dulu Petro. Nggak bisa jawab dia. Udah diam dulu, Peta mau ngomong Peta. Dulu penyembah batu marmer. Daripada kalian semua yang tukang bohong. Petro dulu. Ya, gimana Peta? Kami di sini tidak membatasi ilmu diskusi. Saya pada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian semua tukang bohong. Dia memang mau menghujat Pak Peta. Kan dia udah bilang handsetnya bagus saya kata justru dia kan. Dia memang saya mau menghujat mengagumi pernyataan Allah Subhanahu wa taala, saya menghormatinya dan mempercayainya. Ya. Mohon maaf teman-teman semua ya. Artinya di sini kita mau berdiskusi, mau dapat ilmu. Katanya S2 si Petro. Tapi otaknya seperti itu. Ya, saya tidak mengharapkan kita di sini masing-masing. Ada otak saya lebih jalan daripada kamu. Pak Peta sabar Pak Peta, jangan terpancing. Jadi kita beda Saya ini Pak Petro, saya ini mau kalau memang kita nggak bisa mendengar dia, mari kita keluarkan aja. Kita orang dengar Selamat pagi, Mam. Saya membantu. Mulut si Zuma itu juga harus dikendalikan. Saya menjawab pertanyaannya loh. Oke, bisa nggak? Diam dulu. Kalau nggak keluarkan, kalau dan nanti ya, ayolah, kalian ini sudah pada tua. Keluarkan aja. Saya mau jawab. Dadah, penyembah batu marmer. Bentar, Amedius, kamu belum diizinkan. Ya, jadi gini, tadi sudah ditanya sama. Aduh, siapa sih ini si Deus? Deus, diam dulu lah. Kenapa sih kalian Kristen tidak bisa menunjukkan kalian punya Roh Kudus nanti? Kelakuan muda beres aja. Kalian yang brengsek kok ini jum-jum kalian. Kasih sekali, kasih kok ngeluh. Kita biarin aja, tunjukin aja. Inilah Kristen. Kasih kok mental victim. Diarahkan. Kalau Yesus bisa buktikan kuasanya. Kasih jangan mental victim lah. Bisa buktikan kuasa Yesus ya. Ya coba silakan. Nah ini baru dia buktikan Deus kuasa Yesus. Sebentar. Minta tolong host. Kuasa Tuhan Yesus. Ya. Minta host. Halo. Host, bukan aku hostnya. Ya Deus, tadi Bang Zuma bertanya, mana kuasa Yesus di dunia? Si Petro menghujat ke sini kejang-kejang ayan, tantrum. Nah Deus, mungkin kamu bisa bantu Petro yang S2 itu. Banyak sekali. Kuasa Yesus adalah kuasa Allah. Pertama, Yesus berkuasa atas kematian. Dia membangkitkan orang dari kematian, dan dia bangkit dari kematian sendiri. Dia berkuasa atas bumi ini. Ketika bersama muridnya terjadi gelombang, ya, dia menghentikan gelombang itu. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas dia berkuasa untuk memasukkan orang ke surga. Misalnya dalam Lukas berapa itu? Ada itu. Dalam Lukas 3 ayat 3 misalnya. Dia mengatakan, aku berkata kepadamu, saat sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama aku di Taman Firdaus. Ya, itu tidak ada manusia yang mengatakan seperti itu, hanya Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu. Dia bisa mengampuni dosa. Itu hanya kuasa Allah. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tidak manusia yang bisa mengampuni dosa. Itulah kuasa Tuhan Yesus. Ya. Oke, dibanding dengan Allah ya, nanti kalau ke Allah nanti dibanding dengan Allah sama sekali tidak berdaya. Ketika Muhammad sekarat karena racun itu, Allah yang nggak ada itu. Ketika Muhammad ditipu oleh perempuan Yahudi itu untuk dia dengan racun di daging kambing itu, Allah yang nggak ada, dibiarkan saja. Oke, sudah. Gitu. Kemudian ketika Muhammad ditantang oleh orang-orang saat itu untuk membuktikan kenabiannya dengan mujizat, dia nggak dikasih mujizat, Allahnya nggak ada, menghilang kemana? Saya nggak tahu kemana. Udah ya, selesai ya. Jadi kuasa Yesus sangat jelas sekali. Masih dengar? Dia berkuasa di dunia itu sangat jelas sekali. Itu nyata. Aku aja deh yang lain gimana? Nggak, ini apa memang tipikal kalian memang seperti ini ya, nggak bisa mendengarkan? Dia kasih aja unik. Memang yang apa ya? Kita tuh mesti paham. Ini tuh kasih tuh begini jalannya. Emang begini. Jadi kalau misalnya mau dialog sama hukum kasih ya mesti siap ini. Nyata sekali kepada banyak orang saat itu, dan orang saat itu
Yesus tidak pernah meminta mereka memanggil 8:59. Yesus tidak pernah meminta mereka memanggil Tuhan, tapi karena Deus, kamu udah selesai belum bicaranya ini? Biar kita gantian 59. Yesus mau dilempar batu, dia kabur dia. Kan maha menyingkir itu namanya. Kamu diam dulu. Jadi saat dunia Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada banyak orang. Kenapa pas dilempar batu kabur? Orang saat itu mereka tidak punya batu, dilempar batu kabur dia. Tuhan karena melihat kuasa Yesus yang sebagai kuasa ketuhanannya, kuasa keilahiannya gitu loh, sangat nyata sekali. Dia pas dilempar batu itu gimana? Tuhannya kemana? Tuhannya 3 kok nggak ada yang bantu? Ya, sebentar dulu. Lempar batu itu kan orang karena dia dianggap mujizat Allah. Ketika dia mengatakan bahwa aku sudah ada semua Abraham, itu dianggap mujizat oleh orang saat itu. Dia dilempar batu, itu betul sekali. Dan kenapa kabur? Kabur juga. Nabi Muhammad manusia wajar. Ini kok Tuhan kabur? Kenapa? Diam lu. Kenapa? Kan lu? Kabur gimana? Tuhannya jangan karena Tuhan Yesus sampai menyerahkan nyawanya kan? Sampai menyerahkan. Kabur gimana nya? Enggak kabur. Yohanes 8:59 itu Yahudi lagi lempar jumroh. Ya, kabur dia. Terus coba baca ayatnya. Kamu harus dibaca aja. Lalu menghilanglah Yesus dari situ. Ketika Tuhan Yesus masih dunia, dia saat itu ada hal-hal yang harus disampaikan. Dia kenapa yang lempar batunya nggak dikutuk kayak pohon ara? Kenapa kabur Yesus? Bukan kabur, tapi karena dia manusia, nggak mampu lawan batu. Masih banyak yang harus dia sampaikan, gitu. Sehingga dia tidak. Kalau misalnya masih banyak, ngapain kabur? Ngapain menyingkir? Belum genap saatnya, belum tiba saatnya. Belum genap apa? Membalas dengan lempar batu lagi. Kamu dia harus masih banyak harus sampaikan. Kenapa mesti kabur gitu? Ya sampaikan aja. Kenapa kabur? Menghindari hal-hal yang bisa menangkap dia, bisa dibunuh. Kalau dia menghindari batu, kenapa menghindari batu? Berarti kita tidak bisa mengenal Yesus. Kenapa menghindari batu? Karena banyak yang masih harus sampaikan. Karena dia manusia gitu aja jawabnya. Belum sama tikon, karena masih banyak harus sampaikan. Setelah semuanya selesai, apa hubungannya masih banyak yang harus disampaikan dengan dilempar batu kabur? Setelah semuanya selesai, baru dia menyerahkan dirinya sendiri. Bang Zuma ingin menanggapi mungkin itu 3 hari sebelum dia mati. Mungkin closing atau apa mungkin? Mana? Ya Guru Nda, ini lihat dia udah nggak bisa jawab soal Yesus kabur pas mau dilempar batu. Nah, Guru Nda bisa diam dulu ya Deus ya. Nanti kamu tanggapi Andika, Yesus ketika datang kepada Bani Israel itu untuk menunjukkan dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Tuhan dia ada dua visi, sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Ya. Di mana sisi ketuhanan Yesus? Tunggu, di mana sisi ketuhanan Yesus pada saat dia datang ke Bani Israel? Bani Israel yang mana? Ya kan sudah dia menyatakan ketuhanan. Dia mengatakan aku siapa telah melihat aku di melihat Bapa. Jadi gitu. Jadi siapa yang menampar Yesus itu sama menampar Bapa gitu. Satu apa? Satu dalam roh dan kebenaran dia hakikatnya satu apa Yesus dengan Bapa itu satu apa? Satu dalam hakikat keilahiannya. Oke, ketika Yesus takut kepada malaikat, berarti Bapa juga takut kepada malaikat. Takut apanya? Takut di mana? Ketika malaikat datang kepada dia memberi kekuatan, dicas kayak HP, Yesus ketakutan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Berarti Bapa juga ketakutan. Oke, itulah yang kamu tidak paham, yang gagal paham ya. Kalian tidak bisa melihat Yesus. Tadi kau katakan satu hakikat. Saya tanya sama kamu, Bapak juga takut. Kamu harus melihat Yesus, natur Yesus sebagai manusia dan Allah. Ada 2 natur di situ. Gitu. Jadi ketika Yesus, jadi Tuhanmu juga itu, berarti kau juga punya Tuhan itu manusia ya. Berarti Tuhanmu itu punya 2 natur ya. Ada saat Yesus sebagai ada Allah, natur manusianya, ada natur ilahinya. Berarti Tuhanmu juga punya unsur manusia. Betul sekali. Berarti boleh saya katakan kau juga menyembah manusia, kau juga menyembah ilahi, betul? Saya menyembah kealahan Yesus. Berarti kau menyembah manusia dan juga menyembah ilahi, betul? Yang ada dalam Yesus. Nah, saya tanya sama kamu, kau menyembah manusia dan juga menyembah ilahi, betul? Saya menyembah kealahannya. Terus yang takut kepada malaikat siapa? Itu kan kemanusiaan Yesus yang dia akan. Nah, terus ketika dia takut, bapaknya kemana? Yesus. Bapaknya kemana waktu dia takut? Itulah saya bilang. Kamu itu gagal paham untuk melihat Yesus dalam 2 sisi itu. Maka dari itu, supaya saya tidak gagal paham, tunjukkan kepada saya di mana Bapak pada saat Yesus takut.
Ada dalam dirinya. Kan Loh, Yesus bilang ada. Loh, kalau ada pada dirinya berarti Bapak juga ikut takut. Rohnya itu kan rohnya. Iya, berarti ketika Yesus takut, berarti Bapak juga takut. Nggak ada Yesus takut sebagai Allah, nggak ada. Itu yang takut lagi manusia. Bagaimana ceritanya kau katakan? Katanya Yesus satu hakikat. Benar nggak Yesus dengan Bapa satu hakikat? Yang mati juga adalah. Saya tanya samamu, betul nggak Yesus itu kau imani? Jadi gini, kamu harus melihat. Tidak sedang menceramahi jemaah gereja, ngerti? Saya tanya samamu, kau katakan Yesus itu satu hakikat dengan Bapakmu. Nah sekarang ketika Yesus dan Theos satu hakikat, ketika dia takut, mana hakikatnya sebagai Tuhan? Yesus tidak takut sebagai Tuhan, ya. Nah, buktinya dia ketakutan. Buktinya dia ketakutan. Yesus itu kan begini. Saya nggak sedang minta kau menjelaskan. Buktinya Yesus ketakutan. Ketakutan sebagai manusianya. Itu yang kalau manusianya ya? ini kan satu hakikat dengan Theos. Loh, katanya satu hakikat. Jadi roh Yesus itu bukan rohnya itu bukan roh manusia tapi Allah gitu loh. Iya. Nah sekarang yang takut ketika datang malaikat kepadanya itu adalah Yesus yang adalah roh dan juga jasad. Ya. Terus mana sisi Bapaknya, mana sisi keilahiannya ketika dia takut? Dengar ya, yang takut, yang mati, yang sakit itu semua Yesus sebagai manusianya, kemanusiaannya. Nah sekarang saya tanya samamu, bisakah Yesus itu takut tanpa roh di dalam dirinya? Kamu harus melihat dua sisi itu yang kamu gagal paham. Saya tanya samamu, bisakah Yesus itu takut? Itu bukti. Dengar. Bisakah Yesus itu takut tanpa roh di dalam dirinya? Takut manusianya takut. Saya tanya samamu, bisakah Yesus takut tanpa ada unsur roh di dalam dirinya? Itulah yang kamu gagal paham karena kamu hanya fokus. Kalau saya gagal paham, tolong kamu buat saya paham. Yesus ketakutan karena di dalam dirinya ada roh. Jasadnya Yesus, mayat Yesus tidak akan pernah takut kepada malaikat. Mayat Yesus tidak akan pernah takut kepada malaikat. Kenapa? Karena pada mayat Yesus tidak ada roh. Ketika ada roh di dalam jasad Yesus, barulah Yesus merasa ketakutan. Sekarang pertanyaan saya, roh yang ada pada diri Yesus kenapa ikut ketakutan? Tidak ketakutan. Buktinya Yesus ketakutan. Dengar dulu, dengar. Saya tanya samamu. Dengar pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Apakah jasad? Dengar. Saya mute nanti lama-lama kalau kau tidak mau mendengar. Dengar. Nanti saya mute kalau kamu tidak mau mendengar. Semua orang Islam gagal paham. Oke, saya mute. Maaf, saya mute. Dengarkan pertanyaan saya. Andika, bisakah mayat merasa takut tanpa ada keikutsertaan roh di dalam dirinya? Jawab. Ayo. Jawab. Giliranmu bicara. Kamu jangan berlete-lete kemana-mana. Saya tanya samamu, bisakah jasad itu ketakutan tanpa ada aspek roh di dalam dirinya? Jawab. Silakan. Bisa sekali. Kenapa tidak bisa? Itu roh itu kan roh itu kan tidak. Kamu pernah lihat mayat melarikan diri? Jadi kita kamu pernah lihat mayat melarikan diri? Kamu pernah lihat mayat ketakutan? Jangan pernah. Telah terjadi kebakaran di kota Makassar dan dilaporkan ada 3 mayat melarikan diri. Pernah dengar berita kayak begitu? Itu pertanyaan bodoh. Karena mayat itu tidak ada roh. Sekarang saya tanya samamu, kau katakan rasa takut itu muncul pada jasad tanpa roh. Itu di mana terjadi? Apakah kalau sudah mayat masih ada roh? Kalau kamu mayat sudah ada roh, masih ada roh kan kamu meninggalkan mayat. Enggak, saya tanya samamu. Itu kan kamu. Itu kan tubuh kamu. Tubuh kamu yang mayat itu kan, roh tidak ada lagi di situ. Emang sekarang saya tanya samamu, apakah jasad itu? Pertanyaan bodoh. Kamu tidak mengerti apa itu jasad, apa itu roh. Kamu kalau meninggal, sekarang begini, nanti roh kamu meninggalkan jasad kamu. Makanya Yesus meninggalkan roh kalian meninggalkan, makanya dia mati, gitu loh. Paham kau? Begitu loh. Dengarkan dulu begitu loh. Dengarkan. Apakah jasad bisa takut tanpa roh?
Karena kamu itu tidak paham bagaimana Yesus sebagai natur kemanusiaannya. Itu yang kamu tidak mau paham gitu loh. Apakah jasad bisa takut tanpa roh? Jasad tidak, kalau sudah jasad maksud kamu mayat gitu ya? Iya. Ya. Kalau mayat memang sudah tidak ada roh lagi kan itu? Berarti tidak takut. Berarti jasad tidak takut tanpa roh di dalamnya. Roh kalau sudah mayat tidak ada lagi roh, Nah, Yesus ketika takut kepada malaikat itu mayat atau bukan? Kemanusiaannya yang takut itu, kemanusiaannya. Jadi gini kan. Loh, jadi bagaimana kemudian kemanusiaan bisa takut tanpa ada aspek roh di dalamnya? Ya tapi rohnya tidak takut, rohnya tidak takut. Faktanya Yesus takut. Faktanya Yesus bukan mayat. Faktanya Yesus takut. Berarti Yesus yang adalah roh dan jasad takut kepada malaikat. Berarti Yesus dan Theos sama-sama kompak takut kepada malaikat. Kemanusiaannya yang seperti itu. Bagaimana mungkin kau katakan kemanusiaannya sementara di situ juga ada Theos bersama dengan dia? Ingin makan itu jasmaninya gitu loh. Tapi itu bukan roh. Astagfirullahalazim. Ya bukan karena di dalam diri Yesus. Di dalam diri Yesus ada berapa roh? Ada satu roh kealahannya. Ada satu roh. Ketika kemanusiaan Yesus takut, apakah jasadnya saja yang takut atau rohnya ikut juga? Jasadnya saja. Itu bukan rohnya. Apakah jasad bisa takut tanpa apakah jasad bisa takut tanpa ada unsur roh? Tapi kan itu kan terpisah kan, itu kan roh kan beda dengan jasadnya. Saya tanya samamu, apakah jasad bisa takut tanpa ada unsur roh? Bisa saja. Kenapa tidak? Oh, berarti mayat itu bisa takut tanpa roh. Karena Tuhan Yesus itu kan istilahnya gini, saya harus melihat dua natur itu, kemanusiaan dan iya, natur jasmani dan rohani ada pada diri Yesus. Iya, betul. Nah, sekarang ketika dia takut kepada malaikat, jasadnya tidak takut. Yang takut itu adalah rohnya. Siapa bilang itu jasadnya? Siapa bilang? Bagaimana sosok bagaimana sosok jasad? Bagaimana bisa kau katakan sendiri tadi bahwa mayat tidak bisa takut? Nah, Yesus di situ bukan mayat. Yesus di situ terdiri dari jasad dan roh. Kalau jasadnya saja tidak mungkin takut. Harus ada aspek rohnya juga ikut. Berarti roh Yesus juga ikut takut. Itu menurut kamu, tapi yang benar adalah yang ataupun yang menurut saya pula. Itulah kemanusiaannya, natur kemanusiaannya yang merasakan seperti itu. Karena itulah. Nah, natur kemanusiaan Yesus bisa nggak? Natur kemanusiaan Yesus bisa nggak merasa takut tanpa roh? Iya dong. Nah, apakah mayat tanpa roh bisa dikatakan sebagai manusia? Kenapa? Apakah mayat tanpa roh bisa dikatakan dia adalah manusia? Jasad dong, udah jasad dong. Nah, bukan manusia lagi kan? Masa? Ya bukan, ya itu manusia, tapi manusia sudah mati. Masih ya, dan itu tidak disebut lagi manusia kan? Tapi itu masih manusia, tapi tidak ada roh. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia, itu terdiri roh dan jasad atau jasad saja? Dua-duanya. Nah, oke. Yang takut berarti adalah sisi kemanusiaan kan? Iya, emang. Nah, sisi kemanusiaan itu jasad saja atau ikut dengan roh? Jadi begini, itu kan gini. Begini apa? Kau mau asumsi gereja? Saya tanya samamu. Sisi kemanusiaan Yesus itu ada 100% manusia. Jadi dikatakan manusia karena pada dirinya terdiri dari jasad dan roh. Betul? Jadi Yesus itu bukanlah manusia seperti kita yang semuanya memang 100% manusia, yang jasad kita, yang roh kita semuanya dari manusia karena kita terlahir sebagai Adam dan Hawa ya. Tapi Yesus adalah dia datang dari surga. Dia datang keluar dari Bapa. Dia adalah firman, logos yang menjadi manusia. Keluar dari Bapa atau keluar dari rahim wanita? Saya tanya samamu, Yesus itu keluar dari Bapa atau keluar dari rahim? Yesus itu keluar dari Bapa atau keluar dari rahim manusia? Ya, keluar sebagai itu kemanusiaannya, itu yang jadi. Sekarang ketika dia keluar sebagai
Sekarang ketika dia keluar sebagai manusia, dia berupa mayat atau berupa manusia? Tapi Yesus adalah logos Allah sendiri. Ya terserah kau lah. Itu filsafat Yunanimu itu bawa bungkus pulang ke rumahmu, jangan bawa ke sini. Saya tanya, ketika Yesus itu dilahirkan, itu terdiri dari roh atau jasad? Atau jasad saja? Firman yang kemudian menjadi daging. Nah, kamu jangan ajarin saya ajaran filsafat Yunani, nggak laku di sini. Saya tanya samamu, ketika Yesus 100% manusia itu dilahirkan, dia lahir tanpa roh atau dengan roh? Jelas dengan roh dong. Nah, berarti roh juga dilahirkan. Sekarang gini. Jadi berarti rohnya juga dilahirkan. Berarti rohnya juga dilahirkan. Berarti rohnya juga dilahirkan. Jadi adalah dia datang di surga. Hikmat Allah. Datang dari surga di mana? Yesus itu dilahirkan dari rahim manusia. Itulah yang membedakan dia dengan Isa Al-Masih, tokoh palsu itu, Yesus palsu itu, yang hanya kun fayakun. Ya terserahmu lah. Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu ketika dilahirkan lengkap dengan jasad dan rohnya, kau katakan iya. Berarti Tuhanmu yang roh itu dilahirkan oleh manusia, betul nggak? Betul sekali. Oke. Berarti satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengakui Tuhannya dilahirkan oleh manusia itu hanya Kristen. Paham? Tapi asal mulanya Yesus itu dia dikandung oleh Roh Kudus, Roh Allah yang kemudian menjadi manusia dalam kandungan Maria. Itu bukan atas bukan kun fayakun dan bukan atas hubungan laki-laki dan perempuan, tapi dia adalah roh yang menjadi Allah sendiri yang menjadi manusia dalam Yesus, dalam Maria, gitu kan? Paham kau? Membedakan dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan kun fayakun menurut kalian ya, tapi kalau Yesus adalah dia roh Allah sendiri yang menjadi manusia dalam Maria, kemudian lahir dalam Maria sebagai manusia, kan dia juga harus menjadi manusia gitu loh. Dia menjadi manusia itu dalam hubungannya dengan penebusan dosa. Halo, dengar suara saya? Oke, apapun ceritanya kau sudah akui Tuhanmu dilahirkan manusia, baik rohnya maupun jasadnya. Udah selesai. Udah, selesai. Manusia ilahi, manusia yang punya kealahannya, bukan seperti kita. Ya terserah kamu, yang pasti rohnya juga dilahirkan oleh manusia. Udah. Rohnya Yesus yang 100% ilahi juga dilahirkan oleh manusia. Berarti Tuhannya Kristen dilahirkan oleh manusia. Final, udah selesai. Betul. Karena dia datang dari surga, dia Allah sendiri yang tidak pernah kita lihat, yang menjadi manusia. Logosnya yang menjadi manusia dalam diri Maria. Jadi Yesus bukan hasil hubungan Maria dengan laki-laki, bukan. Atau misalnya diciptakan, itu bukan seperti itu. Itu yang beda. Aja butuh rahim sama vagina buat keluar. Itu yang beda. Kan harus sebagai manusia dong. Kan sudah jadi manusia kan. Tuhan apa perlu rahim sama vagina buat ke bumi? Tuhan apa? Yo emang harus seperti itu karena dia harus. Mana ada Hercules sama Zeus gak gitu? Karena dia harus menjadi 100% manusia. Osiris gitu, Osiris. Ya, kalau misalnya Yesus hanya datang gitu seperti Melkisedek misalnya, itu kan masih misterius kan. Tiba-tiba datang itu kan jadi misterius apaan? Orang udah kebukti sama kedokteran kok. Namanya tapi Yesus itu pasti lewat rahim keluar ya. Ya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah membuat ada satu Kejadian 3 Adam sama nggak lewat rahim dan vagina. Allah menjanjikan melakukan permusuhan antara perempuan dan iblis, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala iblis. Keturunan perempuan itu adalah Yesus, itulah terjadi karena Yesus lahir dari keturunan Maria. Dia itu bukan Tuhan yang ya Tuhannya kok lebay gitu loh. Turun tuh ya turun aja gitu, nggak perlu pakai lewat rahim segala. Begini kan harus jadi manusia karena begini. Ya iya. Itu kalau misalnya nggak lewat rahim kan nggak bisa kan? Itu ada hubungannya penebusan dosa. Karena Yesus datang untuk menebus dosa manusia, menyerahkan harus lewat rahim sama vagina. Untuk mengalahkan iblis. Iya. Jadi kan kita setelah kita jatuh dalam dosa, kita semua sudah masuk neraka karena kita dalam kekuasaan iblis. Tapi saat itu Allah Elohim menjadikan Mesias untuk menebus dosa kita lewat rahim dan vagina. Matinya itu sebagai manusia ya, kemudian darahnya yang Tuhan apa coba ditanggung? Tuhan apa ditanggung dosa seluruh manusia mati sampai 3 hari? Tuhan apa ini? Ya, begitu. Itulah kamu lihat ya. Setelah Adam dalam jatuh Tuhan kok nggak mampu nanggung dosa sampai mati 3 hari. Setelah Adam jatuh dalam dosa, Elohim membunuh seekor domba dan kulitnya diberikan kepada Adam karena dia setelah itu dia malu. Kulitnya diberikan kepada Adam untuk bisa menutupi tubuhnya. Kemudian setelah untuk penebusan dosa selalu ada Allah selalu meminta untuk orang Israel misalnya harus ada
harus ada darah kan gitu kan? Penyembelihan, ya betul, penyembelihan. Nah, Yesus ini disembelih di leher atau ditusuk di punggung? Itu tradisi. Kemudian itu berita Allah loh. Kamu lihat contoh misalnya seperti ketika Allah semua domba-domba itu kagak ditusuk perutnya terus digantung. Sebentar dulu. Kamu misalnya minta Abraham untuk menyerahkan ayah. Yang kalian klaim sebagai Ismail, ya? Emang Ismail seperti itu. Maksudnya selalu ada penyembahan gitu loh. Selalu ada penyembahan kan. Nah, masalahnya leher darahnya. Ini Yesus lewat lambung. Kalian mungkin menolak itu, tapi Al-Quran kalian mengakui artinya Taurat. Soalnya Yahudi kan disembelih di leher. Mana ada sembelih di perut, bre? Dibacok namanya itu. Dalam Taurat seperti itu memang harus ada penyembahan, korban darah, korban anak domba. Disembelih ditusuk korbannya. Yesus itu adalah penggenapan. Dia menjadi, makanya Yesus menggenapi apa anak gitu? Domba Allah. Yesus menggenapi apa? Karena disebut anak domba Allah. Kan dia sekarang domba itu ada yang disalib. Sebagai penebusan yang kekal mana ada tidak lagi kita domba di Torah. Kita orang Kristen tidak lagi harus menyembah Yahudi domba misalnya. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia telah menyerahkan nyawanya untuk kami, gitu, untuk kami orang Kristen. Nah kalian yang tidak menerima Yesus, nyawa kan nyerahin masuk dia tuh sampai mati 3 hari. Belum ada yang menebus dosa kalian. Kenapa yang menanggung dosa manusia kok sampai mati segitunya? Emang seperti itu, karena itulah dosa itu memang mahal itulah buktinya kekristenan gitu. Tuhan Kristen itu lucu. Kamu dengar ya? Dosa Adam itu. Dengar, Adam itu Yesus itu kan gak rela dibunuh. Yesus malah ada rela dibunuh itu. Adam itu kalau nggak mampu menghapus dosa manusia dengan cara tidak pernah berkompromi dengan dosa. Bahkan dosa sedikit pun juga itu tidak bisa. Kalau masuk sulit tidak bisa masuk. Kalau memang Yesus menebus dosa, ya harusnya ikhlas menerima. Ngapain dia harus ngumpet dulu, ketakutan, siap-siap pedang? Karena begini. Ya, kalau memang harus seperti itu, ngapain harus ngumpet, ketakutan? Oke, saya Yesus lawan Hajar Aswad dulu deh. Saya jawab ya. Jadi ngubet ketika kamu kan begini. Yesus punya misi ada misi yang harus disampaikan. Ada masih banyak yang harus disampaikan. Makanya dia harus menyelamatkan diri supaya dia tidak langsung dibunuh gitu loh. Kalau misalnya langsung dibunuh pada saat jadi Yesus itu ada Yesus melakukan tugas kenabiannya cuma dengar dulu. Yesus melakukan tugas kenabian cuma 3 tahun ya. Dan kalau tahun pertama langsung dibunuh, berarti kita tidak bisa mengenai Tuhan tuh cuma 3 tahun. Orang lain Tuhan tuh dari awal sampai akhir Tuhan cuma 3 tahun coba. Ya memang dia melakukan semua ini, semua yang kami baca dalam Al-Quran. Ya udah gitu turunnya semua dalam 3 tahun karena memang dia tidak ngapain turun tengah ini kan masih berjalan. Dia tidak langsung turunnya itu karena dia masih banyak harus dia sampaikan gitu loh, supaya kita mengenal Yesus, mengenal Allah sebenarnya. Jadi setelah semua dia menyampaikan semuanya sudah terjadi, semuanya sudah selesai, semua firman telah disampaikan apa yang dia kemudian menyerahkan nyawanya. Dia tahu 3 hari sebelum dia mati, dia mengembalikan kepada muridnya, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan kepada manusia berdosa. Dia sudah tahu kan, tapi semuanya sudah selesai juga. Dia sudah melaksanakan tugasnya gitu loh. Tugas penebusannya itu. Kemudian dia menyerahkan dirinya sampai dikasih tugas. Kemudian dia bangkit. Iya itu dia matinya sama orang, dibangkitinnya sama orang juga. Mati orang dia menyerahkan sendiri nyawanya, dia menyerahkan sendiri nyawa dan dia berhak mengambil sendiri nyawanya. Kemudian dia bangkit, kealahannya membangkitkan dia, Allahnya sendiri yang membangkitkan dia. Iya. Memang Yesus punya Allah kan? Tuhan apa, Bre? Kealahan dalam diri Tuhan Yesus itu yang membangkitkan dia. Keilihannya itu yang membangkitkannya gitu loh. Tanggungin dosa manusia. Kamu nggak paham. Kamu itu nggak paham. Memang otak kamu nggak bisa sampai ke situ. Saya paham. Iya, otak gua nggak bisa nangkep bagian mananya coba. Islam kadang-kadang mereka pertanyaannya memang agak ke bumi mesti lewat rahim dan vagina. Tuhan ditanggungin dosa meninggal. Daya analisisnya itu sangat rendah sekali sehingga tidak bisa memahami hal seperti itu. Itu kalau Yunani itu memang keimanan datang dari tafsir. Kalau Islam kan dari yang tertulis. Tertulis gimana? Kalian tertulis begitu. Ada deklarasinya Allah Azza wa Jalla menyatakan dirinya Tuhan, menyatakan mesti menyembah Dia, ada gitu. Ini Yesus kan nggak ada kayak gitu kan, tapi disembah gitu. Apa bedanya sama? Itu kan perkataan Muhammad. Nggak bisa ngomong tapi disembah. Allah berkata seperti kepada Muhammad. Ada buktinya di mana? Nggak ada. Nggak, itu perkataan Muhammad kan. Al-Quran itu kan buatan Muhammad. Jadi gini, Al-Quran kalian itu kan bukan 80% buatan Muhammad. Al-Quran kan firman-Nya bukan gitu. Yang buatan itu adalah Biblos. Itu kan Muhammad. Jadi gini, Al-Quran itu clipping-clippingan kitab-kitab orang satu-satuin coba. Coba dicek berasal dari Alkitab, ya. Tapi dengan pengujian yang salah. Ada surat-surat Paulus masuk. Kemudian
Ada surat Yohanes. Ada lagi dalam Al-Quran itu. Terus gospel ada 4 coba. Coba satu gospel. Ya, tentang misalnya jambatan sirat. Gospelnya 4 bukan punya Yesus, punya Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu dalam agama Zoroaster itu jambatan sinwat atau apa namanya itu. Itu persis dengan jambatan Siratul Mustaqim. Jadi Zoroaster itu dualisme dia. Tuhan sama iblisnya sama-sama punya kuasa. Itu kan kayak begitu. Kemudian iblis punya kerajaan maut, kerajaan sorga. Mirip itu. Jambatan sirat itu persis dengan jembatan kanwit dalam Zoroaster. Jadi misalnya di dalam agama Yahudi juga punya timbangan. Dalam Islam ada timbangannya juga. Jadi ini semua orang nanti Kristenan penghakiman kagak ada timbangan. Apa yang mau dihakimi? Itu kan juga nanti semua orang Islam akan melewati jembatan kanwit, gitu kan? Kemudian siapa yang berbuat baik? Kagak ada. Perkawinan anak domba baru ada jembatan kawin. Agama Zoroaster yang diadopsi oleh Muhammad, gitu loh. Zoroaster itu dualisme, Bre. Jadi Tuhan Bapa sama Tuhan kegelapannya sama-sama kuat. Dia punya kerajaan masing-masing. Dari kitab-kitab yang sudah ada saat itu. Nah itu dia, Zoroaster mirip sama kekristenan. Karena iblis sama bapaknya itu sama-sama punya kuasa, sama-sama berebut. Dari ajaran Zoroaster itu. Coba lihat aja deh, kerajaan maut. Namanya yang punya kerajaan maut Hades. Sama Tartarus coba. Udah sama Zoroaster sama pagan Yunani digabungin ini kekristenan kalian bahas sendiri agama jembatan Tuhannya juga turun jadi manusia lewat rahim. Tuhan apa ini? Terus minta-minta disembah lagi. Ini pengikut-pengikutnya nyuruh kita menyembah Tuhan yang lewat rahim. Google sendiri. Buat apa coba? Itu persis dengan jembatan Siratul Mustaqim. Kemudian konsep bidadari juga. Itu jembatan di ini kali jembatan yang menuju Vatikan itu mirip tuh jembatannya siapa? Jembatannya Zoroaster. Karena di dalam Vatikan dan Zoroaster sama-sama mengimani bahwa Tuhan Bapa sama iblisnya sama-sama punya kerajaan. Persis sekali dengan ajaran persis itu sama seperti Zoroaster. Jadi Zoroaster sama kekristenan itu ya sama gitu. Sama-sama ada kekuasaan dari iblis. Diambil dari agama Zoroaster juga. Iya, itu dia. Makanya kan si Saul Tarsus ngajarin bahwa ada kerajaan maut. Jadi Muhammad mengambil dari agama-agama yang sudah. Makanya Saul Tarsus sama para orang-orang Yunani yang menulis Biblos ini menjiplak apa yang diimani oleh Zoroaster. Karena pagan-pagan di Yunani ada juga yang menyembah Zoroaster, sehingga gampang masuk ke kristenannya karena ada sinkretisme. Misalnya gitu loh. Kemudian lempar batu. Contoh kayak lempar batu itu kan juga Yesus kan dilempar batu tuh. Yahudi lempar jumroh. Terus Yesusnya maha menyingkir. Itu ada di Yohanes 8 nomor 59. Lalu Yahudi mengambil batu dan melempar kepada Yesus dan kemudian Yesus menyingkir dari sana. Itu terbukti sukses. Jadi kalau pakai batu itu setan kabur. Agama Zoroaster persis sekali jembatan kami agama Zoroaster itu dia persis banget memang. Jadi kekristenan Zoroaster, pagan Yunani dan pagan Romawi itu semua mirip. Bidadari itu kan juga semua kepagan-paganan yang cerita-ceritanya ada di zaman dahulu itu di blender kemudian jadilah Kristen dibawa oleh Belanda yang namanya Van Royal terus disebarkan ke Indonesia. Makanya ada terhitung cabang Indonesia. Itulah masalahnya. Itu masalah negara kita itu. Itu masalah. Nah untungnya Indonesia ini mayoritas Islam gitu karena jadinya nggak mayoritas Kristen. Kalau mayoritas Kristen Indonesia ujung-ujungnya cuma dua. Pertama itu banyak homok, kedua ya miskin kayak di Afrika sana. Sebagai agama terakhir dengan Al-Quran, tapi blundernya adalah Al-Quran mengkuirnya Injil dan Taurat. Nah sekarang masalahnya adalah ini yang lucu juga ya, ini mengenai Biblos nih Adik Ahmades. Ini Biblos ini kan ada Yesus mengajarkan nih, misalnya di Matius 4 nomor 23 mengajarkan Injil di sana. Yesus terus seling berkeliling sinagoge untuk mengajarkan Injil gitu. Nah ini Yesus punya Injil tapi kok di Biblos Injilnya punya Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Iya kapan Yesus ke sinagoge bahas Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ini kan ngarang-ngarang yang kayak gini nih. Itu gampang, itu mudah. Ini dongeng-dongeng Yunani aja nih yang dibawa ke Indonesia ini. Kamu mengatakan kasihan ini budak-budak kompeni yang disuruh menyembah Yesus cuma nggak tahu sejarahnya. Jadi gini, lihat aja itu Matius 4 nomor 23, Matius 29 nomor 23, Yesus berkeliling membawa Injil, memberitakan Injil. Iya, Yesus punya Injil. Memberitakan tentang Injilnya hilang tapi sekarang udah Injilnya hilang, ditagihnya ke Muslim gitu, yang baru ada abad 7. Bahwa dia lahir di penyekal, bahwa dia lagi dulu itu Injil, cari dulu Andika Ahmadeus. Dicari dulu itu Injilnya Yesus yang dibawa ke sinagoge itu dibawa kemana? Semua orang yang menolak Yesus semuanya akan masuk neraka. Ya mana
Injilnya Yesus mana? Ini kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditawarin? Yang kita mau itu Injilnya Yesus. Itulah kenapa Allah Azza wa Jalla bilang Injilnya itu sudah dirubah-rubah. Maksudnya itu. Contoh lihat nih di Injil Matius ada cerita ketika Yesus sedang disalib maka ada orang bugil kabur dari sana melepaskan kain lengannya. Ini apa ini yang kayak gini? Injil ada isinya kayak begitu coba. Dia keluar dari Allah. Makanya ini nggak penting gitu untuk dibawa ke sini. Gitu. Itu dia lah Andika. Tapi jangan ngambek ya. Ini gue cuma menceritakan apa yang ada. Aku mengasihimu. Tentang Yesus yang hidup itu, gitu loh. Jadi mana Injilnya orang itu di dalam Injil Matius yang lu bacain itu Injilnya Matius, yang gua mau Injilnya Yesus. Yesus memberitakan tentang dia bahwa dia adalah kebangkitan hidup. Itu di Injilnya Yesus. Bahwa dia adalah yang sudah ada semua Abraham. Itu di Injilnya Yesus. Dan dia adalah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itu yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Iya, itu Injilnya Yesus bukan. Jalan ke surga memang hanya melalui Yesus Kristus. Iya, itu Injilnya Yesus bukan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Semua itu Injilnya Yesus bukan. Karena Yesus semuanya masuk neraka. Karena itu Injilnya Yesus bukan. Karena Yesus yang menebus, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus itu alat tebus. Kalau di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu alat tebus gitu. Sementara jadi kalau misalnya mau nawarin alat tebus di Tuhan kan ya nggak bisa lah. Muslim ada otaknya. Jadi Islam itu adalah toko yang diambil. Yesus itu alat tebus. Iya itu Yesus palsu yang ada. Masa Yesus asli berbahasa Yunani coba kan nggak mungkin ya. Yesus palsu itu bukan Yesus yang sebenarnya. Itu Yesus palsu itu. Coba aja lihat bahasa aslinya bahasa Yunani. Oros purus palas sama kan gitu kalau Yunani. Dan akan datang untuk menghakimi dunia, menghakimi kita semua. Iya menghakimi dunia pakai bahasa Yunani lah. Itu bukan nabi-nabi Israel, nabi atau nabi Arab itu. Siapa yang menyangkal aku juga menyangkal dia. Nah itu kan menyangkal aku ngomongnya pakai bahasa Yunani ya buat orang-orang Yunani aja itu jatuhnya. Bukan untuk Yahudi atau Islam. Kalian kali seperti akan masuk neraka karena kalian percaya Islam. Nah itu pakai bahasa Yunani nerakanya tuh Hades. Mana ada Yahudi sama Islam ke neraka namanya Hades coba. Hades ini kan dewa-dewa Yunani ini. Yang ditempatkan di langit kemudian akan turunkan untuk membinasakan Dajjal. Itu tidak ada di dalam. Nah itu kalau Dajjal ada, kalau Dajjal ada itu. Yes, nanti kalau Dajjal ada dan itu bahasa Arab ini untuk menghakimi kita semua, kalian dan saya. Hades coba. Ada Hades, ada Tartarus, ada Pitona. Ini kan dewa-dewa Yunani gitu loh. Kok dibawa ke Indonesia terus diganti nama-namanya pakai yang nama-nama Islami, kayak neraka, surga. Ini kan apa ya pembodohan ini? Karena Isa Al-Masih itu diambil Muhammad dari kitab-kitab palsu, makanya palsu. Isa Al-Masih itu diimani oleh Kristen-Kristen cabang Arab. Cuma Tritung-Tritung cabang Indonesia ini nggak tahu bahasa Arab. Tritung-Tritung kan ada juga yang di Arab. Mereka mengimani Isa Al-Masih, Isa, orang-orang Ain, Shin, Ya. Itu hanya pengaruh. Cuma Tritung cabang Indonesia ini pakai kata Yesus gimana coba? Ini perhatiin. Bahasa Ibraninya itu Yasua. Ini di Yunani jadi Yesus. Ini dapat S dari mana? Dapat S-nya ini? Kok bisa ada S-nya? Jadi kalian selain ditipu selama ini, kalian inilah yang menipu siapa? Kekristenan cabang Indonesia mau coba tipu-tipu. Cuma kan Islam ini mempelajari seluruh sejarah agama. Tidak sama. Kita tahu gitu. Oh ini dari pagan Yunani. Oh ini dari pagan Romawi. Oh ini yang ditawarkan ini adalah sesuatu yang sebenarnya aslinya pagan gitu. Kita tahu. Jadi kita nggak ketipu. Sementara Tuhan Yesus Indonesia itu nggak akan mempan lah kalau ke Muslim. Darahnya tercurah di Golgota untuk dosa dunia. Itu yang membedakan. Di kalian percaya Islam belum ditebus. Kematian belum ditebus dan kalian pasti akan masuk neraka. Ditebus apaan? Alat tebusnya aja mati 3 hari rusak itu. Itu diambil dari agama Zoroaster. Ditebus itu cuma 3 hari. Mati sampai mati lagi Tuhannya 3 hari. Bisa nebus apa? Itu bukan konsep kitab terdahulu. Memang bukan konsep itu yang masa alat tebus jadi Tuhan coba. Di mana ada Yahudi ketika ada domba disembelih kemudian dombanya disembah-sembah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Andika Ahmadeus. Konsep masuk surga dalam makanya itu konsep Zoroaster yang dimiliki seperti itu tuh. Persis seperti yang dilakukan oleh Zoroaster itu kan ada yang ini juga ya, ada yang sapi gitu ya, sapi dibunuh terus sapinya ini menjadi teman dari Tuhan. Nah itu kan mirip-mirip sama kekristenan. Gitu loh. Jadi jangan dijual lah, yang dari pagan-pagan kayak gitu dijual lah. Ada iblis punya kerajaan. Apa coba iblis punya kerajaan? Iblis nggak punya kerajaan ya, orang iblis itu orang buangan. Iblis menguasai kerajaan maut katanya. Dan agama Islam apa coba ini kan dari Zoroaster ini.
Jadi kekristenan itu memang nyomot-nyomot punya Zoroaster, nyomot-nyomot punya pagan Romawi, pagan Yunani, terus dijual ke Indonesia. Jembatan Kanwi dengan coba lihat itu kerajaan maut. Siapa ada kerajaan maut? Di mana perjanjian lama ada kerajaan maut? Di mana coba? Tidak ada seperti itu. Yahudi mana ada mengimani kerajaan maut? Bukan oleh dengan hisab-hisab. Mana ada kerajaan maut? Jembatan itu dengan namanya Hades lagi. Itu konsep Zoroaster yang Yahudi dan Islam itu dalam hari penghakiman itu ada timbangan dan neraca gitu, dan melewati sesuatu agar bisa sampai ke olam haba atau surga lah dalam Islam. Nah, kekristenan tuh nggak punya ini. Yesusnya menghakimi di dunia, tapi yang dihakimi yang salah doang. Ini kan mirip-mirip sama Zoroaster gitu. Iya nggak? Mirip sama Zoroaster ini. Jadi itulah, ini sangat menyedihkan ya ketika sesuatu yang datang dari Zoroaster kayak kerajaan maut gitu kan. Terus yang dari Zoroaster juga kayak kerajaan sorga ini setara dengan kerajaan maut. Terus dijual ke Indonesia. Terus dipasarin ke muslimnya, muslim pinter-pinter gak akan beli lah. Sedih. Udah gitu nama kerajaan mautnya neraka. Nama kerajaan mautnya Hades. Hades ini kan dewa bawah tanahnya Yunani. Cuma diganti di dalam bahasa Indonesia jadi neraka. Iya, dikira tepu-tepu bahasa, mempan ke muslim, enggak lah, ketahuan gitu. Belum nanti kisah para apostolos 16 nomor 16 ada ruah Pitona. Pitona ini apa? Pitona ini kan jin ular yang disembelih oleh dewa Apolonya Yunani. Kok masuk gitu ke dalam perjanjian baru? Jadi janganlah menjual sesuatu yang dari pagan Yunani atau dari Zoroaster ke dalam Islam. Gitu, pedih bre. Nanti kalau dibahas di kita tuh pedih gitu. Kan nggak enak kalau misalnya tahu kebenaran dari kita ya. Sedih ya kalau misalnya dari kita itu ya dapat kebenaran. Kalian yang ada jembatan Zoroaster itu pasti dengan jembatan. Kenapa nggak suka? Nggak suka kalau Zoroaster punya kerajaan maut juga. Iya, nggak suka. Iya, sakit ya. Sakit hati ya. Silakan kalian bandingkan ya. Iya, gue udah bandingkan contoh pagan Yunani nama dewa bawah tanahnya Hades, Zoroaster yang nama kegelapannya itu kerajaan maut. Silakan terus Google jembatan Kinwat ya. Jembatan Kinwat dalam Zoroaster juga kerajaan maut ini dimiliki oleh iblis. Ini kan mirip sama apa coba? Mirip sama Tritunggal, mirip sama agama-agama penyembah manusia. Gitu. Itu sedih banget gitu. Nah, sekarang kalau misalnya jembatan Cifat sama Sirotol Mustaqim ini berbedanya apa? Kalau di jembatan Cifat itu ada nanti jin-jin yang akan mengontrol si orang-orang ini lewat. Di Islam kan nggak ada yang kayak gitu-gitu gitu. Kok disama-samain? Makanya yang paling sama itu bukan jembatannya, tapi kerajaan maut. Di mana kerajaan maut ini dipimpin oleh pangeran yang jatuh dari sorga gitu. Jadi itu persis banget gitu. Itu persis banget. Zoroaster dan kekristenan sama-sama memiliki kerajaan maut. Sekarang kalau kita lihat Zoroaster lebih tua daripada kekristenan. Jadi yang nyaplok keimanan orang lain itu ya adalah kekristenan gitu. Karena kalau misalnya ngomong soal jembatan, Yahudi juga ada jembatan loh. Yahudi itu ada jembatan. Bahkan Yahudi mengimani reinkarnasi 3 kali. Agar bisa masuk dari dunia roh terus kemana? Dunia roh terus kembali ke dunia asli. Yahudi itu melewati jembatan juga gitu. Nah jadi kalau misalnya Zoroaster ada jembatan, kenapa nggak dicocokin ke Yahudi dulu? Kenapa mesti ke Islam dulu? Terus di dalam Islam juga jembatan ini kan rambut yang sangat tipis, bukan jembatan lah itu. Cema-cema ini terhitung satu. Udahlah, kalau misalnya nyomot-nyomot dari pagan, jangan disama-samain nama Islam gitu. Kerajaan maut punyanya Zoroaster kok dicomot-comot sama Tritung. Udahlah, lu bukan lawan gue, Andika, kasihan gue. Aku mengasihimu, jangan emosi sama Kores Kristus karena kebenaran itu memang menyakitkan. Kenapa? Datangnya dari gue. Aku di terus dari tadi. Gak tahu siapa yang mute lu. Kalian, iya, aku. Kenapa Roh Kudus lu gak bisa ngebuka mute sendiri apa? Yesus lu tidak bisa menyelamatkan lu dari mute. Ini apa? Jadi gini, kalian itu aduh, sedih. Ya udah ini lu sama yang lain dulu aja ya. Kalau sama gue abis lu serius. Nih, lu sama Bang Emil aja.
Bisa banget. Zoroaster itu punya kerajaan maut, Zoroaster itu, lu nggak bisa bantah itu, nggak boleh dibantah. Nah, Yahudi itu punya jembatan untuk sampai ke Holam Abad, mereka melalui jembatan gitu. Jadi baik Yahweh maupun Yesus ya sama-sama ngambil dari Zoroaster gitu lah paling. Silakan Bang Emil dibuka mute-nya. Nah, ayo das. Nah, ini juga Omnivora silakan. Yang lain juga silakan lah. Kroyok udah habis, dia udah bubuk karena terbukti kekristenan itu mempunyai kerajaan maut seperti Zoroaster. Selamat datang di kebenaran. Kamu jangan sekarang terguncang. Mau menentukan yang mana? Mau menerima ini atau tidak? Tapi Adika, boleh nanya nggak Adika? Sekarang boleh nanya nggak? Silakan tanya. Yang nenek sama Maria itu Tuhan apa manusia? Ya kan dia kan yang melahirkan sebagai manusia. Makanya aku bilang tadi, yang kesembah manusia. Yang nenek sama Maria itu Tuhan apa manusia? Kayak dalam diri Yesus. Enggak, sebenarnya yang lahir Tuhan. Iya betul. Yang netes siapa? Jadi makanya aku bilang tadi, kamu itu harus melihat Yesus dua. Kamu harus melihat dua natur Yesus itu yang kalian gagal paham gitu loh. Jadi gini. Sebentar dulu. Lu lihat avatar gua. Itulah kalian. Tombol on off gitu ya. Bukan, tapi memang dalam dirinya itu ada dua natur itu, makanya karena Yesus itu berbicara sebagai manusia. Tombolnya di mana tombolnya? Ini jadi dia tombolnya di mana? Tombolnya di mana? Di pusher, itulah kalian orang Islam yang gagal paham tentang Tuhan Yesus. Jadi kan orang Islam suka melihat gini. Karena dia Andika boleh tanya enggak boleh? Jadi Andika. Jadi hanya silakan tanya. Setelah di Perjanjian Baru tolong dong kasih tahu di mana satu ayat di dalam Perjanjian Baru itu Yesus ngatain bahwa dia itu Tuhan. Oh, banyak sekali. Banyak sekalinya di mana? Banyak sekali ya. Contohnya ya, kalau memang Yesus itu bahwa Yesus itu Tuhan, kok Yesus waktu dicobai di padang gurun kok waktu ngobrol sama si iblis, dia malah ngomong balik sama si iblis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu, hanya dia yang berhak disembah. Nah berarti kan itulah salah satu dia kan nggak pernah ngomong itulah salah satu bukti adalah Tuhan. Sebentar dulu. Itu salah satu bukti kalian Yesus. Yesus mengatakan karena dia dicobai sendiri. Dia mengatakan jangan mencobai aku karena aku Tuhan Allahmu. Karena kamu harus menyembah bukan mencobai. Itu kan bukti. Itu saat itu Tuhan Yesus membuktikan kekalahannya. Dia membuktikan kekalahannya kepada manusia, kepada dia. Jadi gini, kamu dia kan Yesus kan cobai saat itu. Tapi Yesus kemudian mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi dengan kata lain lucu aja sini Bang Emil. Otak kamu tuh yang harus salah tapi kok masih di Yesus itu sedang mengatakan tentang bahwa dia adalah Tuhan. Kita boleh dicobai karena dia adalah Tuhan yang harus disembah bukan untuk dicobai. Itu kan jelas sekali kan? Sangat jelas sekali itu. Itu salah satu bukti di Perjanjian Baru, Bro, di Perjanjian Baru. Iya betul sekali. Jadi di situ di momen itu Yesus mengatakan keiliannya. Yesus mengatakan Tuhan Allah, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu bukan untuk mencobai Tuhan Allahmu. Di mana tuh Andika? Roma 14:9. Silakan. Roma 14:9 coba baca. Kamu baca sendiri, saya nggak ada Alkitab. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi mati dulu ya digebuk dia jadi Tuhan. Bukan, dia membuktikan kekalahannya dan kebangkitannya. Itu artinya Yesus. Karena begini, karena tidak ada manusia yang bisa bangkit. Siapa manusia yang bisa bangkit? Ada yang bangkit. Itu dibangkitkan. Bang Emil, jangan diganti dulu Bang Emil. Yang tadi dulu Bang Emil. Oke. Yang tadi dulu. Oke, siap. Nah, coba Andika, aku mau tahu dulu cara kau berpikir ya. Coba baca 3 kata pertama coba. Apaan? Saya bisa baca. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Dengar ya. Sebab untuk itulah. Menurutmu penulis ini mengerti tentang apa? Sebab untuk itulah kata dia kan. Berarti si penulis mengerti sekali pikiran Bapa. Karena dia kan tidak menulis artis, dia kan menulis atas diri sendiri, tapi menulis dari karena dia Roh Kudus. Andika kasih kesempatan otakmu berpikir sehingga mulutmu berbicara sesuai pemikiran gitu ya. Gini, sebab untuk itulah Kristus telah mati.
Jadi si penulis ini tahu pikiran Bapa. Aku rasa lebih bagus si penulis ini yang menjadi Tuhan. Iya dong, karena dia kan itu kata Paulus, Bang. Itu kata Paulus. Itu kan bukan karya, itu kan bukan opini dia. Itu kan bukan pendapat dia. Coba dicari penulis kitab Roma itu Ilhami. siapa? Kan Paulus. Jadi kan dia kan menulis bukan karena keinginan dia. Kan Paulus yang meniadakan sunat itu. Itu bukan novel. Jadi dia tuh kan menulis karena Tuhan yang menulis seperti itu. Heran aja sih sama si Paulus ini. Tuhan menulis, Tuhan yang mengilhami dia untuk menulis seperti itu kan. Jadi semua ini Tuhan yang menulis. Jangan inilah, jangan terlalu dongeng. Tuhan menginspirasi. Waduh, itu ya dong. Seperti itu. Kami percaya Roh Masa Kudus. Tuhan menginspirasi untuk orang kagak sunat? Bukan menginspirasi, tapi mengilhami. Kita perjanjian baru ada loh. Tuhan yang menulis lewat orang ini, lewat Rasul. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Diresapi dulu Bang Dika, baru ngobrol. Jangan Andika, analisis pertama Andika, penulis mengerti tentang rencana Tuhan. Ya, di sini penulis mengerti rencana Tuhan. Ya, karena dia menulis keinginannya sendiri, tapi Tuhan yang menulis lewat dia. Dia Tuhan yang menulis sendiri lewat dia. Kasih kesempatan otakmu berkembang, jangan bibir melulu yang berkembang. Otakmu kasih kesempatan. Kamu tidak paham, kamu tidak mengerti gitu loh. Semua yang ditulis oleh Paulus itu bukan pertama. Dengar ya. Semua yang ditulis oleh Paulus itu bukan atas keinginannya sendiri, tapi itu Tuhan yang menulis lewat dia. Kok masa Tuhan sih? Iya dong. Kalau memang Tuhan, kok masa dia meniadakan sunat? Dia kan tidak bisa semua yang tulisan dalam kitab itu. Logika dulu deh. Bukan opini. Berbeda dengan Al-Quran yang pendapat Muhammad. Itu tulisannya pendapat Muhammad dari mana? Andika, Muhammad tidak pernah bertemu dengan semua dalam pernah baca, pernah tidak ada semua itu cuma Muhammad sendiri. Itu cuma pendapat ente aja di mana bukti Muhammad bertemu dengan Allah? Di mana Muhammad bertemu dengan Allah? Enggak ada itu. Nggak ada pertanyaan Allah. Kita analisis selanjutnya ya. Sebab untuk itulah berarti kita simpulkan di sini penulis tahu rencana Tuhan yang jelas nggak mungkin ya. Karena bukan dia yang tulis, itu Tuhan yang nulis lewat dia. Tuhan memakai dia untuk menulis. Tuhan memakai dia untuk menulis. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Kalimat kedua, supaya ia menjadi Tuhan. Ya, terus? Ya. Apa analisismu untuk kalimat yang penggalan kedua? Supaya ia menjadi Tuhan. Ada yang masalah nggak di kalimat ini? Coba analisismu, aku pengen dengar dulu. Itu nggak masalah. Jadi kan gini, itu kan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Analisis dulu bro, karena dia hidup kembali, dia bangkit. Iya, analisis dulu bro, jangan menurut pendapat lo aja, dianalisis dulu. Iya, jadi gini, ini kan buktikan kealihan Tuhan Yesus ya. Bahwa dia analisis dulu bro. Dia mati dan bangkit. Jadi yang bisa mati dan bangkit itu cuma Tuhan saja, tidak ada orang lain, tidak ada manusia. Ada manusia yang mati dan kemudian bangkit. Adekku, aku ajari. Jangan dulu ya. Nih ya, dengerin ya. Kenapa kata supaya muncul? Karena ada kalimat sebelumnya. Ya, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya muncul karena dia hidup kembali. Betul nggak? Ya, karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan. Padahal ketika dia lahir, dengar dulu. Tadi dikasih kesempatan analisis, kau diam. Sekarang ku jelaskan, kau bicara. Coba gantian kita ya. Nah, supaya muncul karena dia hidup kembali. Supaya menjadi Tuhan. Padahal ketika dia lahir, malaikat sudah kasih tahu, Tuhan lahir di kota Daud. Ngerti sekarang? Masalah pertamanya. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Masalah pertama. Sekarang sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Itu saya sudah paham. Saya jelaskan ya. Itu udah ayat. Apa yang mau dijelaskan lagi? Jadi kan begini. Ini kan kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu bukti. Karena tidak ada manusia yang bisa bangkit. Malaikat sudah ngomong waktu dia lahir. Tidak ada manusia yang bisa bangkit. Ya, betul. Daud, malaikat betul. Kamu harus melihat. Oke. Kita kasih. Kalau sebentar. Jadi bentar Dika. Kalau gitu betul. Benang merah enggak dengan kalimat sebentar dulu. Malaikat katain. Jadi dia sudah lahir di kota Daud sama yang tadi. Yesus adalah Tuhan, tapi banyak orang tidak percaya.
saat itu, ya. Boleh nggak lu tarik benang merahnya? Sendiri, bahkan murid-murid sendiri, Thomas yang sehari bersama Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Bahkan kita nggak bahas soal muridnya nih. Ketika Yesus sudah bangkit, ketika Yesus sudah bangkit. Hari kata Lukas, setelah Yesus bangkit bagimu, dia tidak percaya ketika teman-teman murid yang lain minta kepada dia bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya. Lubang paku di tangannya, saya tidak percaya. Hari ini kemudian setelah itu Yesus datang kembali menemui dia. Hei Thomas, kesini lihat lubang paku ini. Nah, disitulah pas besar. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi saat itu memang walaupun Yesus lahir sebagai Tuhan, tapi pada waktu besar tidak mengenal kebenaran itu karena kuat ngomong ya. Kebangkitan, momen kebangkitan yang itu yang buktikan dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Momen kebangkitan itu yang buktikan dia adalah Tuhan gitu. Kan tidak ada manusia yang bangkit kan. Jadi Yesus ini adalah yang tanya dong, kamu dari tadi nyerocos mulu. Yesus ada nyerocos saja, datanya nggak ada. Mau tanya dong, mau tanya. Jadi orang silakan. Tadi kamu bilang Paulus katanya menulis itu menurut apa? Perintah Tuhan. Menurut firman Tuhan. Bagaimana dengan ayat? Nah, bagaimana dengan ayat ini? Saya share screen ya. Nih, kelihatan nggak? Ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, dia berarti mengatakannya bukan berkata menurut firman Tuhan. Dia ngaku sendiri loh. Kamu baca kitab enggak? Jangan asumsi aja. Dari tadi ngunyah biawak nggak kelar-kelar. Coba lihat sebentar ya. Ini sebenarnya. Apalagi di sini udah tertulis. Aku nggak butuh asumsi kamu. Kamu tadi bilang katanya Paulus nulis berdasarkan firman Tuhan. Di sini tertulis. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu di mana? Ini saya share screen. 2 Korintus 13 ketutup. 11:17. Kelihatan enggak? 1 kali 18 Kamu nggak pernah baca kitab, asumsi terus, akhirnya ketampol sendiri sama omongannya sendiri. Sebentar gini. Kitabmu. Jadi gini. Apalagi ini udah tertulis di sini, nggak perlu kamu bilang jadi-jadi. Punya biawak. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Apalagi yang mau kamu katakan? Di sini udah tertulis. 11 ayat 7 ya, sebentar ya. Ini udah tertera di sini. Apalagi yang mau kamu katakan? Ayat 7. Nah, emang di sini itu nggak ada di sini. Gimana itu? Ayat 17. Udah share screen. Ayat 17 tuh di share screen ada tuh. Deus sama Deus. Mendingan jadi begini. Premis nih, dulu. Kelihatan nggak? Jangan kamu pura-pura ini deh. Gagap begitu. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang. Ya begini. Jadi kan kadang-kadang memang Paulus mengatakan seperti itu. Kadang-kadang sih. Paulus bilang kadang-kadang apa enggak? Yang bilang kadang-kadang baca yang benar dul, baca yang benar Dudul, baca yang benar. Yang bilang kadang-kadang Paulus apa kamu? Saya mau tanya. Yang bilang kadang-kadang. Baca yang benar Dudul. Baca dulu yang benar Dudul, baca yang benar. Jangan bilang kadang-kadang itu kata kamu. Paulus di sini ada tulis nggak? Bilang kadang-kadang saya begini, kadang-kadang iya, Paulus kadang-kadang bohong. Emang benar kalau itu. Kalau melihat judulnya, Paulus tidak mementingkan dirinya. Jadi sini Paulus sedang mengatakan bahwa jadi judulnya kayak apa? Intinya dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Mau nggak peduli gua sama judulnya, di sini udah tertulis. Jangan kamu harus melihat, kamu jangan melihat ini seperti Al-Quran yang ambil semut-semut semua sudah tertulis, nggak pakai asumsi. Kamu harus melihat konteksnya di sini. Paulus tidak mementingkan. Pakai lagi kadang-kadang. Saya baca dari awalnya ya. Paulus tidak mementingkan diri. Andika bisa nggak ngomong? Aku berbuat salah jika aku menyatakan diri. Artinya
Walaupun dia tidak mementingkan diri, kamu, artinya dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Di sini kamu tidak mesti mensomat begitu. Kamu harus lihat ayat sebelumnya. Kok masih ngeles sih kamu Andika? Paulus tidak memerintahkan. Jadi saya baca sebelumnya ya. Muhammad bukan apa dibilang tadi. Kalau Muhammad memang dapat wahyu dari Jibril, sama seperti seperti Yesus didatangi malaikat, sama seperti itu. Apa buktinya Muhammad mendapat Jibril? Nggak ada buktinya. Jangan lu baca di Quran kalau lu mau tahu buktinya sekarang Al-Quran tidak pernah direvisi, tidak pernah keliru. Buktinya sekarang Al-Quran. Tidak pernah ente nggak berani buka Al-Quran ya. Tidak pernah bertemu dengan Allah SWT. Bertemunya tidak pernah ada bukti bahwa Allah itu memberikan firman kepada Muhammad. Tidak ada di mana. Iya karena itu menurut ente dan cerita-cerita kalangan orang. Emang seperti bukti di mana? Buktinya di mana ya? Karena Allah bertemu dengan Muhammad. Nggak ada, nggak ada itu. Nah ini dia. Malu doang. Klaim-klaim saja. Nah kenapa? Lihatlah bagaimana besarnya huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Emang dengan tangan, emang betul dengan tangan sendiri, betul. Berarti bukan firman Tuhan. Nah lo sekarang ya kamu baca sekarang Al-Quran ditulis seperti apa? Berarti firman Tuhan katakan Al-Quran kan juga ditulis pakai tangan juga. Kan semua pakai tangan dong. Al-Quran jadi itu gini, diturunkan oleh Allah melalui malaikat. Kalau dari Tuhan itu dia nggak berkata sendiri. Dari Paulus untuk siapa lagi? Timotius. Aduh. Ya dong, jadi kan Tuhan sendiri namanya. Dan kenyataannya Paulus nulis surat ya di dalam penjara. Dengar ya. Kenyataannya seperti itu. Saksinya siapa? Dia mendapat Roh Kudus. Saksinya siapa? Iman Kristen itu tidak hanya dari bodoh amat gua sama iman Kristen yang pasti tertulis di situ begitu. Dia berkata tidak menurut firman Tuhan. Bukan kadang-kadang memang dia suka bohong. Masa Rasul bisa berbohong di satu tempat dia mengaku Yahudi, di satu tempat dia mengaku ini. Di mana ajaran dari Tuhan seperti itu harus berbohong? Jadi gini, sekarang saya mau tanya sama kamu, di mana ajaran Tuhan harus berbohong? Saya tanya sama kamu. Tidak ada yang berbohong. Sementara Paulus di Yahudi dia mengaku Yahudi. Ya kan? Di mana dia mengaku ini untuk memenangkan apalah ada ayatnya itu. Di mana? Kamu gagal paham. Kamu itu punya biawak lu Andika. Iya, benar Andika yang punya biawak nih. Mau nanya nih, mau nanya dilanjut sama yang lain dilanjut. Udah ketampal ya. Artinya lu Andika udah ketampal sama ayat tadi ya. Enggak bisa jelas. Gimana? Kamu menulis bukan menurut firman Tuhan. Lebih banyak menurut Tuhan dan keyakinan. Keyakinan dia. Tidak bisa semua satu ayat itu harus lihat seluruhnya gitu. Dengan Biblosnya sendiri. Ketahuan kamu enggak pernah baca Biblos. Asumsi. Andika, coba baca dong ayat ini 1 Korintus 9:20 ini. 1 Korintus 9:20 ini coba. Baca sendiri, saya nggak bisa baca. 1 Korintus 9:20. Saya tidak bisa baca. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini firman itu artinya kamu harus bisa menyelesaikan diri itu dengan lingkungan di mana kamu. Jadi bunglon, kamu harus beradaptasi. Uniriva, ayo dong gantian Uniriva gantian. Iya dong, harus menyelesaikan diri. Harus menyelesaikan diri dengan kondisi. Harus menyelesaikan diri harus disuruh menyelesaikan diri. Jadi kamu harus beradaptasi dengan lingkungan gitu supaya kamu diterima. Itu penting sekali. Itu penting, itu nggak masalah, itu nggak masalah. Jadi dia nggak jadi masalah. Itu masalah. Deus napas dulu, bernapas supaya diterima. Harus bisa menyelesaikan diri dengan keadaan seperti itu. Wajar sekali. Ya pura-pura jadi orang Yahudi. Sama seperti katakan mana bumi dijunjung situ. Bukti Ana, tahu nggak bukti Ana Paulus itu menggenapi nubuatan di dalam kitab Ulangan, tahu nggak itu?
Ulangan 18 Itu menurut 20 kamu. coba dibuka. Ulangan Dia mau 18 20. coba. Coba. Ulangan. Sekarang Prima. Tadi Kamu- dia kamu- memang sampaikan berkata dulu. menurut Sampaikan perkataan dulu. dirinya ya, Sampaikan dulu. dan dia Riba, bukan Riba. mengikuti firman Asumsinya Tuhan ya. emang Baca gitu. Ulangan 18 ayat 20 itu Begini memenuhi Riva, sekali sebelum saya nubuatannya. bertanya, Nah, ini. diskusi Kita dulu. baca ya teman-teman ya, kamu lihat pemakan ya, biawa ini kamu- biar dengar. Kamu percaya Tetapi tidak? seorang Kamu- nabi yang terlalu kamu berani percaya untuk tidak? mengucapkan demi Percaya tidak namaku dengan perkataan Taurat ini yang bahwa tidak Taurat ini adalah kuperintahkan Taurat yang untuk dimasukkan dalam dikatakan Al-Quran, dalam olehnya Ali Imran atau 3, yang berkata demi dan nama juga dalam Allah Al-Maidah lain 46. nabi itu Kamu harus percaya mati. nggak? Kamu percaya tidak? Jadi dia mati di penggal Raja Nero. Yes. Kalau Percaya nabi mati biasa, maksudnya wafat Kamu itu- biasa kamu dikatakan itu- hukuman, maka kamu itu Musa Ibrahim juga somot, mati. Artinya sosokmologi, matinya mati di sosokmologi, kamu itu seperti itu. Terima kasih. Kamu Tepuk itu tangan buat kami. sosokmologi. Jadi gini, Makan biawak tetap pol hari ini. menurut itu menurut saya, kamu kan memang ratu. Kita itu bukan asumsi seperti kamu loh Andika. Kita tuh membaca kamu gini. kitab-kitab kamu. Sebentar Paulus dulu, menulis Riva, bukan dulu. menurut firman Tuhan. gini, Tertera di apakah situ. kamu percaya? Kalau kamu menjelaskannya dengan kadang-kadang dari mana saya ada gini, kata kadang-kadang? saya Nggak gini. ada. Mbak, kita bisa membaca sih? kitab Ini dia, Biawaknya Mbak. dikunyah dulu sampai Ini mudah. halus, baru kamu Baru mudah. baru Saya sendiri. dulu. Jangan langsung main Saya telan dulu. doang. Satu ngomongnya. Satu ngomongnya, jangan yang jangan terlalu begitu. Sekarang gini, satu ini pertanyaan semua gampang. Ini Andika saya bisa jawab semua. Jadi gini, ya. tanya dulu. Andika Bunglon nih. Saya ingin tanya dulu.